Bab 161. Ngambeknya Aretha. Pagi ini matahari Kai tidak seceria kemarin. Sejak bangun tidur subuh tadi, matahari cantik yang merupakan pujaan hatinya itu terus merajuk tanpa Kai ketahui penyebabnya. Tak ada sikap manja seperti kemarin, tak ada suara lembut yang mendayu-dayu, juga tak ada rengekan-rengekan seperti anak kecil. Ia bahkan kembali tidur sehabis salat subuh dan baru bangun kembali saat Kai sudah selesai membuat sarapan di pantry. Mandi dan bersiap-siap dengan tenang, hingga kini duduk di meja makan berhadapan dengan Kai tanpa berkata sepatah kata pun. Wajahnya yang sudah cantik terpoles makeup natural, memasang ekspresi masam luar biasa. Keningnya mengernyit terlipat-lipat, kedua alisnya menukik, matanya mendelik, hidungnya mendengus, pipinya mengembung, dan bibirnya mengerucut ke depan. Sangat kontras dengan penampilan anggunnya. "Sayang, kamu kenapa?" tanya Kai yang akhirnya menyadari sikap aneh istrinya. "Gak kenapa-napa," wanita itu menjawab dengan vokal yang dinaikkan satu oktav. Pandangannya terfokus pada sarapan nasi goreng, plus telur mata sapi sederhana buatan Kai dengan kedua alis yang terlihat saling menaut. "Kamu tidak suka sarapan nasi goreng, ya?" tanya Kai melihat ekspresi istrinya. "Suka," jawabnya lantang, tanpa mau repot-repot memandangi lawan bicaranya. "Tapi kenapa hanya diaduk saja tanpa dimakan?" tanya Kai dengan menatap miris nasi goreng buatannya. Pasalnya, ia sudah bersusah payah membentuk nasi goreng itu berbentuk hati dengan penuh cinta. Harapannya wanita itu akan kegirangan, sayangnya yang terjadi di luar ekspektasi. "Ini baru mau dimakan," istrinya itu menjawab dengan ekspresi datar, tapi alat makan yang dipegangnya seperti mengajak telur dan nasi goreng di piring berperang. Bahkan bunyi dentingan sendok dan garpu yang beradu di atas piring kaca terdengar sangat bising memekakan telinga. Kai sampai garuk-garuk kepala melihat tingkah laku istrinya. "Sayang, kamu lagi marah. Marah kenapa? Apa aku ada salah?" "Kamu merasa punya salah?" tanya Aretha balik. Kai tertegun seraya mengingat-ingat sambil mengusap tengkuk. "Apa karena belanjaan semalam yang kutahan-tahan untuk apa aku marah karena itu?" "Lalu kamu marah karena apa?" "Aku tidak marah. Apa wajahku seperti orang marah?" tanyanya dengan mata melotot maksimal dan rahang yang mengetat. Suara gemeletuk giginya bahkan terdengar jelas. Kai sampai menelan ludah memandangi wajah horor istrinya. "Kalau tidak marah, kenapa cara makanmu seperti orang tawuran begitu?" "Ini karena telurnya. Astaga, ini telur atau karet? Kenapa susah sekali terpotong?" keluhnya ketus sambil mengerahkan sekuat tenaga memotong telur mata sapi menjadi dua bagian menggunakan sendok dan garpu. "Telurnya sudah terpotong dua, sayang, belum." "Belum bagaimana?" tanya Kai heran sambil memandangi wajah istrinya dan isi piring bergantian. "Belum terpotong. Aku ingin memotongnya menjadi banyak bagian, mencabik-cabiknya sampai menjadi bagian terkecil dan bisa kuhabisi sampai tak bersisa," serunya kesal dengan semakin mengiris telur yang sudah tak berbentuk. Seperti orang yang sedang melampiaskan kekesalan. Kai buru-buru menarik piring istrinya sebelum pecah terbelah dua. "Kenapa diambil?" protesnya. "Sayang, makanannya sudah hancur begini, mau kamu buat hancur bagaimana lagi? Memangnya kenapa? Toh sampai di perut akan dihancurkan juga. Aku hanya membantu perutku agar tidak bekerja keras lagi memprosesnya di usus." Kai menghela napas berat, memandangi istrinya sepersekian detik lamanya, kemudian meletakkan piring Aretha pada kursi makan di sampingnya. Ia lalu memotong-motong telur mata sapi yang masih utuh di piringnya. Setelahnya, menyodorkan piring nasi goreng miliknya ke depan Aretha. "Makan punyaku saja, biar punyamu aku yang makan," ucapnya seraya mengambil piring yang diletakkannya di kursi kembali ke atas meja makan di hadapannya, kemudian menyendok makanan yang seperti habis diacak-acak kucing itu dengan lahap. Sementara Aretha bergeming dengan menatap kesal nasi goreng yang tidak bersalah itu. "Sayang, kenapa masih belum makan?" tanya Kai melihat istrinya mematung. "Kalau dilihat saja tidak akan membuatmu kenyang," lanjutnya. Aretha hanya mengedikkan bahunya ke atas dan mengerutkan hidungnya dengan sinis. "Atau mau kusuapi?" tawar Kai, mencoba membujuk. "Gak usah, aku bisa makan sendiri." Aretha buru-buru meraih sendok dan menyuap nasi ke mulut. Belum mengunyahnya, wanita itu kembali mengoceh. "Astaga, kamu mau membunuhku?" Kai menjeda suapannya dan menganga memandangi istrinya. "Kamu masukkan garam 1 kilo ke dalam nasinya. Kenapa asin sekali?" Kai mengatupkan mulut dan mengangkat alisnya kebingungan. Astaga, bahkan rasanya sangat hambar. Alis Kai semakin terangkat maksimal. Bagaimana ceritanya nasi keasinan rasanya hambar? "Ya, bisalah. Coba saja sendiri." Kai menyendok nasi di piring istrinya dan langsung mengedip-ngedipkan mata terheran-heran. Sama sekali tidak ada rasa yang aneh, bahkan sangat enak baginya. Kai semakin menatap bingung istrinya. "Gak enak, kan?" tanyanya sambil menyuap nasi ke mulut. Nasinya juga masih mentah, gerutunya lagi dengan memasukkan suapan selanjutnya. Bumbunya tidak ada, telurnya bau amis, kecapnya tidak terasa, pokoknya semua tidak ada yang enak. "Astaga, kamu bisa masak atau tidak?" Aretha terus mengomel-omel panjang lebar, dan Kai akhirnya memilih diam sambil menahan senyum memandangi istrinya yang terus saja menyendoki makanan yang dicelanya tanpa ampun, sampai tidak sadar makanan di piring habis tak bersisa. "Makanannya tidak enak, ya?" sindir Kai melihat piring istrinya yang sudah bersih. "Mie memang tidak enak, tapi karena lapar aku terpaksa memakannya," serunya dengan wajah merona malu. Ia cepat-cepat meneguk air di gelas hingga tandas. Kemudian bangkit berdiri. "Aku harus cepat ke kantor. Pekerjaan hari ini menumpuk." "Oh, aku juga sudah selesai." Kai bangkit berdiri, merapikan meja makan dan buru-buru mengangkat piring kotor mereka ke wastafel, kemudian menyambar tas ransel kerja multifungsinya yang sudah dibawa berkeliling di Swiss. Bergegas menyusul istrinya yang sudah jauh meninggalkan dirinya. "Sayang, tunggu," teriaknya begitu melihat Aretha sudah masuk ke dalam lift. Bukannya menunggu Kai, Aretha malah menekan tombol yang membuat pintu lift menutup. "Astaga, kenapa dia konslet lagi?" rutuk Kai seraya menepuk keningnya. Terpaksa menunggu di depan pintu lift karena tidak mungkin baginya menuruni tangga dari lantai 40 ke lantai dasar. Begitu sampai di basemen, mobil merah istrinya sudah melaju kencang melewatinya. Loh, sayang, kok ditinggal?" teriaknya dengan kedua kaki yang spontan berlari mengejar. Namun, kekuatan kakinya tidak sebanding dengan 4 roda yang berputar dengan kencang. Kai tertinggal jauh dan hanya bisa memandangi mobil istrinya dengan nelangsa. Ya Allah, singa betina itu kenapa lagi? Apa otaknya bergeser saat tidur?
Kai menggaruk-garuk kepala yang sudah dipenuhi keringat. Ia menyeka keringatnya lebih dulu sebelum akhirnya berlari ke halte bus. Saat sudah di atas bus, Kai baru sadar jika sudah memiliki ponsel lengkap dengan nomor baru yang hanya 2 angka belakang berbeda dari nomor baru istrinya. Ia segera menghubungi istrinya tapi tidak diangkat. Ia lalu mengirimkan banyak pesan disertai emotikon hati berharap istrinya itu akan luluh. Sejurus kemudian, Kai pun sampai di Pulse. Ia bergegas menaiki lift yang membawanya ke ruangannya. Bar, lihat istriku, tanyanya begitu berjalan menyusuri kubikel. Istrimu tidak, tapi kalau CEO kita ada di dalam ruangannya. Kai mendengus dan buru-buru mencari istrinya di ruangan CEO dengan perasaan kalut. Apa kamu tidak tahu ketuk pintu? Tegur Areta ketus. Sayang, maaf ini kantor, jangan panggil-panggil sayang di sini. Kai mengusap kasar wajahnya dan menghampiri Areta di kursinya. Sayang, kamu kenapa? Memangnya aku kenapa? Aku baik-baik saja, sehat-sehat saja. Kai menarik kursi Areta berputar menghadap padanya, lalu membungkukkan tubuh mendekat. Apa aku ada salah? Tolong jangan begini. Katakan kalau aku ada salah. Tidak ada yang salah. Kamu tidak salah. Hanya aku yang bodoh sendiri. Maksudmu, tahu, cari aja sendiri, sayang. Sudah kubilang jangan panggil sayang di sini. Jangan samakan kantor dengan di rumah. Astaga, kamu kenapa? Kai bertanya ulang dengan frustrasi. Sana keluar, aku mau kerja. Areta mendorong kasar suaminya lalu memutar kursinya ke depan meja. Langsung menyibukkan diri dengan beberapa file di atas mejanya tanpa melirik Kai sama sekali. Kai membuang napas kasar, memandangi istrinya beberapa detik lamanya sebelum akhirnya beranjak keluar dengan cemberut. Marahan lagi, tegur Bara, Kai mengangguk tipis dan mendudukkan tubuh di kursi. Bar, menurutmu kalau istri tiba-tiba ngambek karena apa? Serius nanya aku, kamu pikir aku bicara sama meja? Aku punya pacar saja tidak, Kai? Kamu malah tanya padaku, ya, kali aja kamu tahu kenapa. Biasa yang kudengar dari orang-orang sih kalau duit yang dikasih dikit. Itu gak mungkin, makanya aku juga bingung jawab pertanyaanmu. Kai kembali menghela napas dan melihat ke arah dinding kaca di mana istrinya di dalam sana juga memandangi dirinya di luar. Rasakan pembalasanku, emang enak dicuekin. Aku begadang semalaman menunggumu bangun tapi tidak bangun-bangun. Sekarang giliranmu kucuekin, ucapnya merutuki suaminya sendiri. Areta benar-benar mengabaikan keberadaan Kai di kantor. Bersikap cuek, ketus dan masa bodoh. Bahkan saat Kai mengajaknya makan siang bersama, wanita itu bersikap sangat dingin dan menolak. Kai yang masih bingung dengan sikap Areta akhirnya mengalah dan memilih makan siang di kantin bersama Bara. Ternyata di kantin sudah ada Dion dan Aryo. Yo, sudah masuk kerja? Tanya Kai yang seketika melupakan masalahnya dengan Areta. Tidak lihat aku ada di sini. Kali aja kan kamu cuma iseng main di sini, ujar Bara. Akira mana? Kok? Tanya Kai kini pada Dion. Tadi dijemput sama Ova, katanya mau menemani Ova mencoba gaun pengantin. Kenapa bukan sama kamu? Yo, tanya Bara. Gak, makasih. Ini saja aku sudah bisa lolos darinya sudah sujud syukur dari tadi. Belum nikah aja, aku udah disiksa dan dibuat seperti mainan dan hewan peliharaan. Aryo lantas melihat ke arah Dion. Maaf, Ko, aku benar-benar stres menghadapi kakakmu. Kenapa sifat kalian begitu bertolak belakang padahal satu pabrik? Memangnya Ova kenapa? Tanya Kai dan Bara serempak. Dia itu, perkataan Aryo langsung tertelan kembali ke tenggorokan saat melihat calon istri yang dibicarakan berjalan bersama Akira dari kejauhan. Secara spontan Aryo melompat turun ke bawah dan merangkak bersembunyi di bawah meja. Please, jangan bilang kalau aku di sini, pintanya merengek. Padahal dari jauh Ova bisa melihat kaki panjangnya yang jongkok meringkuk di bawah meja. Hai semua, sapa Ova dengan penuh semangat. Di mana My Honey, Bunny, Sweetie? Tanyanya berpura-pura tidak mengetahui keberadaan Aryo. Bukannya ada di sampingmu. Bara menunjuk ke arah Dion. He's not my baby anymore. Dia sudah jadi milik Akira. Sekarang, aku punya baby besar pengganti. Ucap Ova sambil mengerlingkan mata, kemudian, meluruhkan tubuh berjongkok. Bikin apa di bawah situ? Tegurnya melihat Aryo. Aryo langsung cengengesan dengan wajah pias. Teman kalian ini kupinjam sebentar. Ya, pinta Ova seraya menarik Aryo keluar dari kolong meja. Fa, please, biarkan aku di sini dulu. No, kamu harus ikut denganku. Masih banyak yang harus kita lakukan bersama. Mati aku. You won't die baby. We will just play and have fun, okay? My honey, bunny, sweetie. Ova menyeringai jahil yang semakin membuat Aryo bergidik ngeri. Astaga, tolong selamatkan aku dari calon istri gila ini teman-teman, teriak Aryo yang sudah diseret pergi oleh Ova. Bab 162. Cemburu buta. Kai, Bara, dan Dion mematung memandangi Aryo yang histeris diseret pergi oleh Ova. Tiga laki-laki itu tertegun mematung, sampai akhirnya tersadar begitu Akira melempari ketiganya dengan kacang telur yang entah mengapa menjadi camilan favorit Dion setiap kali ke kantin. Dion tersentak dan langsung geleng-geleng kepala melihat kejahilan istrinya. Awas, kamu, kugigit nanti, ancamnya yang malah dibalas dengan senyum genit dari Akira. Aku tunggu. Akira mengerlingkan satu mata lalu beranjak pergi begitu saja. Kai dan Bara melongo melihat keduanya yang sama-sama terlihat pro, kemudian saling pandang dan bergidik geli. Kalian kenapa? Tanya Dion. Sepertinya Koko yang kukenal sudah bukan Koko yang dulu lagi. Sudah tidak pendiam, polos dan suci lagi otaknya, ujar Bara. Dion langsung terkekeh-kekeh menanggapi. Kalian seperti pasangan maniak, geli-geli merinding lihat kalian berdua, lanjut Bara dengan mengusap-usap kedua lengannya sambil bergidik. Ko, kamu dan Akira sudah seberapa sering? Cicit Kai bertanya. Apanya? Ya, gituan. Setiap kali berduaan. Gila. Yang benar, tanya Kai tak percaya. Memangnya kamu bagaimana? Tanya Dion balik. Kai membisu beberapa saat lamanya seperti menimbang-nimbang akan memberitahu rahasianya atau tidak, sampai akhirnya merapat maju dan berbisik. Aku baru sekali, cicitnya malu-malu. Kok, bisa? Dion mengangkat kedua alis tak percaya. Reta terus menolak, gak mau karena katanya sakit, ungkap Kai dengan nada berbisik. Wajahnya tampak merona malu. Astaga, pantas saja mukamu selalu kecut begitu, makanya jangan bahas adegan iya-iya di dekatku. Bikin iri aja, ini edukasi, Bar, biar nanti kamu sudah bisa langsung praktek abis nikah. Gak perlu diajarin, aku juga tahu caranya. Makanya cepat nikah, belum nemu lawannya. Memangnya cari yang bagaimana, Bar, tanya Kai. Yang imut, lucu dan menggemaskan.
Wah, banyak kalau itu. Mau ku kenalin? Tanya Dion. Serius, Ko? Bara langsung menatap Dion dengan antusias. Serius, besok aku bawa ke sini. Kalau cocok langsung bawa pulang. Emang kucing main bawa pulang? Lah, emang kucing. Kan kucing lucu, imut, menggemaskan, ujar Dion sambil tergelak. Bara yang keki langsung meninju lengan Dion. Sialan, Ko, kirain serius kalau mau yang asli, tuh. Sama Kai, adiknya manis dan cantik, sesuai kriteriamu, tunjuk Dion. Bara langsung melirik Kai ragu-ragu. Mau, Bar, tanya Kai. Janganlah, dia masih bocah, seru Bara, menolak di mulut tapi di dalam hati berteriak-teriak mengiyakan. Kalau mau tunggu 3-4 tahun lagi, ungkap Kai. Nah, tuh, udah dapat lampu hijau dari walinya, ungkap Dion. Gak lah, keburu aki-aki dong. Aku baru nikah, anak kalian udah lari-lari. Baguslah kalau sadar umur, canda Kai. Bara langsung mengurai senyum malu-malu dan mendadak salah tingkah. BTW, Yoyo emang diapain sama Ova, Ko? Kok kayak orang tertekan gitu, tanyanya mengalihkan pembicaraan. Iya, seperti orang ketakutan sama Ova, imbuh Kai. Gimana gak takut kalau dikerjain terus sama Ova, ungkap Dion. Dikerjain gimana, Ova itu penggemar reptil. Di rumah di sini, dia punya peliharaan ular. Ada beberapa jenis ular langka yang dipeliharanya. Kemarin dia nyuruh Yoyo memberi makan ular-ularnya. Tahu, kan Yoyo itu fobia dengan ular. Kemarin sampai 2 kali pingsan dikerjain Ova. Innalillahi, Kai langsung geleng-geleng kepala sambil bergidik ngeri. Bersyukur istriku takut sama ular. Saking takutnya, ular suaminya pun disambet jam waker. Dion langsung tertawa mengingat dirinya yang juga sudah kena tendangan. Kamu tak sendiri, Kai. Aku juga sudah pernah disambat jurus wushu. Astaga, istri kalian sadis banget, jadi takut nikah. Emang perempuan gitu semua? Iya, gak tahu juga. Tapi yang pastinya perempuan-perempuan yang kita kenal semuanya perempuan perkasa, ungkap Dion. Dan kita kebagian jadi laki-laki yang lemah di hadapan perempuan, imbuh Kai. Ketiganya kompak menghela napas panjang dan merosotkan kedua bahu dengan lemah. Sebenarnya bukan lemah, sih. Kita cuma berusaha untuk lebih menghargai mereka sebagai makhluk yang harus dijaga, ujar Kai. Tapi kalau terlalu baik, mereka jadi besar kepala, ungkap Dion. Jadi serba salah, keluh Kai. Bara dan Dion langsung mengangguki perkataan Kai. Semoga jodohku besok lusa gak barbar kayak istri kalian. Gak sanggup aku, serius. Mending menjomblo aja daripada disiksa perempuan, keluh Bara, masih bergidik ngiri membayangkan. Oh, iya, hari ini kita gajian, ucap Dion yang baru teringat. Serius, Ko? Bara kembali antusias. Iya, tadi aku sudah mentransfer dana ke kasir. Kira-kira dipotong tidak, tanya Kai. Yang kulihat si gaji kita berempat dipotong, tapi sepertinya ada tambahan bonus perjalanan. Gak tahu juga sih berapa pastinya. Kalian lihat saja kalau sudah masuk rekening. Abis makan kalian bisa ikut denganku untuk mengambil rekapan slip gaji kalian lebih dulu dari yang lain. Wih, mantap. Ada juga gunanya teman sama orang keuangan, ujar Bara gembira. Tapi bagaimana denganku? Aku belum masukkan nomor rekening ke HRD, terang Kai. Kalau begitu kamu ajukan gajian manual dulu. Sebentar aku bantu di kasir. Kai mengangguk cepat. Percakapan ketiganya pun berakhir begitu pesanan soto Kang Maman datang ke meja mereka. Ketiganya melahap soto mereka dengan cepat dan terburu-buru karena sudah tidak sabar melihat jumlah gaji mereka. Kai dan Bara lalu mengikuti Dion ke bagian divisi keuangan, mengambil slip gaji mereka juga menemani Kai menerima gajinya secara manual. Gila sih ini, terang Bara terkejut-kejut melihat slip gajinya. Ini beneran, gak ngeprank, kan? Dion menggelengkan kepala dan ikut terperangah melihat gajinya sendiri. Di sana tertera potongan karena absen, tapi malah mendapat bonus perjalanan 5 kali lipat daripada jumlah yang dipotong. Sepertinya Pak Bos Anggara melaporkan kalau kita ikut perjalanan kantor, jadi dapat sebanyak ini, terang Dion menyebut bos mertuanya sendiri. Ini si potongannya sama aja bohong. Bara tergelak lalu mengintip slip gaji Kai. Kalau gajimu, Kai, kalau aku kena potongan banyak. Kai memperlihatkan slip gajinya pada Bara dan Dion. Astaga, banyak amat potongannya. Gajimu tinggal setengah, gak dapat bonus apa-apa. Gak salah, kenapa justru kamu gak dapat bonus, Kai? Harusnya kamu yang dapat lebih banyak, tanya Dion heran. Kai menggelengkan kepala dan malah tersenyum. Bonusku malah lebih banyak. Mana ada, kompak Dion dan Bara berucap sambil memandang heran Kai. Orang yang ditatap malah tersenyum tersipu-sipu sambil memeluk slip gaji ke dada. Bonusku bernyawa dan bisa dipeluk, gumamnya lalu tiba-tiba tertegun saat menyadari sesuatu. Astaga. Sepertinya aku sudah tahu apa yang membuatnya uring-uringan seperti itu, ungkap batinnya dengan langsung membekap mulut. Kai, Bara dan Dion mengibas-ngibaskan tangan di depan wajah Kai yang melamun. Kamu baik-baik saja, kamu enggak syok kan melihat gajimu yang sedikit, Kai menggeleng-geleng dan semakin melebarkan senyuman. Lah, malah senyum. Gila nih anak, maaf, aku duluan, iya, Ko, makasih. Kai menepuk pundak Dion dan Bara lalu melangkah terburu-buru menuju lift dan naik ke lantai atas tempat ruangannya dan ruangan istrinya. Senyumnya tak surut menyusuri deretan kubikel, menuju ruangan istrinya, tapi langkahnya tertahan saat seorang staf wanita memanggil. Pak Kaindra, ya, sautnya menoleh. Materi yang ini tolong dibuatkan audiovisualnya saja, ucapnya seraya menyodorkan sebuah file. Kapan deadline-nya? Kalau bisa besok sudah ada, soalnya itu materi yang akan dipresentasikan ke Ele Mode. Oke, siap. Kai mengulum senyum, mengangguk seraya menerima file tersebut dan membawa ke meja kubikelnya. Menyimpan amplop gajinya ke dalam tas ransel terlebih dahulu sebelum akhirnya berkutat di depan komputer. Bara yang baru keluar dari lift buru-buru mencari Kai karena merasa cemas, tapi melihat Kai sudah duduk di tempatnya, Bara langsung menghela napas lega dan mendudukkan tubuh di kursinya. Selang beberapa menit kemudian, seorang staf perempuan lainnya juga datang ke meja Kai dan membuat Kai akhirnya melupakan niat ke ruangan Areta. Pak Kaindra, bisa minta rekapan event peluncuran produk terbaru yang lalu? Oh, bisa. Kai mengambilkan barang yang diminta. Tidak sampai 5 menit, staf wanita itu kembali ke meja Kai. Pak Kaindra, bisa jelaskan sedikit contoh produk yang ini? Bisa. Kai dengan ramah menjelaskan pada staf wanita yang sudah membungkukkan tubuh di samping mejanya.
Tanpa Kai sadari, ada wanita yang geram melihat kedekatannya dengan wanita lain. Kamu kenapa? Tanya Akira heran melihat Areta yang menggerutu tidak jelas. Mereka sedang apa? Tanyanya sambil memandangi interaksi Kai dan staf wanita di luar. Paling membahas pekerjaan. Apa harus sedekat itu? Dekat dari mana? Dia berdiri di samping suamiku. Astaga, Reta, suamimu itu juga rekan kerja mereka. Sudah, jangan fokus ke mereka. Fokus pada kerjaanmu sendiri. Areta mendengus, menatap kesal Kai di luar sana lalu akhirnya kembali memusatkan perhatian pada laporan di depannya. Namun, tidak berlangsung lama, perhatiannya kembali teralihkan pada Kai saat ekor matanya melihat seorang staf wanita lagi-lagi mendekati meja suaminya. Brengsek, sialan. Areta mengepalkan kedua tangan sambil mengentakkan kaki dengan kesal. Akira sampai tersentak karena terkejut. Areta, you crazy. Ya, aku hampir gila melihat perempuan-perempuan itu bicara dengan Kai. Astaga, Reta, mereka itu hanya membahas kerjaan, memangnya tidak ada orang lain. Kenapa harus dengan Kaiku? Lihat, dia sengaja merapat dan nempel dengan Kaiku. Lihat-lihat, dia tersenyum genit. Lihat, dia menepuk lengan Kaiku. Astaga, aku ingin memotong tangannya. Pak, Akira yang kesal langsung memukul Areta dengan majalah produk. Kenapa kamu memukulku? Biar kamu sadar, Kai itu sedang bekerja, kenapa kamu jadi cemburu buta begitu? Siapa yang cemburu? Lalu yang kamu lakukan itu namanya apa? Ini bukan cemburu, aku hanya tidak senang melihat staf itu tebar pesona pada suamiku. Sama saja bodoh. Areta kembali mendengus. Dadanya terasa panas melihat Kai tersenyum pada wanita lain. Ia mencoba menahan diri, tapi gagal saat lagi-lagi melihat interaksi Kai yang akrab dengan staf perempuan di lantai itu. Tak bisa begini. Areta buru-buru menekan tombol interkom dan memanggil staf yang baru saja bicara dengan Kai. Detik kemudian ia sudah melihat staf itu berjalan menuju ruangannya. Bab 163. Ini kan yang kamu mau. Miss memanggil saya, tanya staf perempuan yang baru masuk ke dalam ruangan dengan takut-takut. Apa pekerjaanmu terlalu sedikit sampai-sampai kamu punya waktu berkeliaran? Areta bertanya membentak. Maksud, Miss, tanya staf perempuan itu bingung. Bereskan mejamu, mulai besok kamu pindah ke divisi produksi. Miss, tegur Akira, mengerutkan kening dan melototi adiknya. Ia lalu menoleh dan melihat staf yang sudah pucat pasi dan ingin menangis. Sudah, kamu kembali bekerja. Tetapi, Miss hanya bercanda, kamu bisa kembali. Siapa yang bercanda? Teriak Areta disertai pelototan mata yang tajam. Reta, Akira balas melotot lalu berdiri dan menghampiri staf yang sudah gemetaran. Sebaiknya hari ini kamu pulang dulu. Saya dipecat, Bu. Tidak, kamu masih kembali bekerja besok. Hari ini suasana hati Miss sedang buruk, jadi sampaikan kepada staf perempuan lainnya kalau mereka bisa pulang cepat hari ini. Baik, Bu Akira. Terima kasih. Staf itu buru-buru menyekat cairan bening yang menggenang di sudut mata, membungkukkan tubuh berkali-kali lalu beranjak cepat keluar dari ruangan. Gila kamu, Rei, semprot Akira marah. Aku hanya menjaga milikku dari bibit-bibit pelakor. Tapi tidak begitu juga. Areta mencibir lalu menoleh melihat Kai dan kembali berang melihat suaminya dan Bara malah asyik mengobrol dengan staf-staf perempuan yang bersiap-siap pulang tanpa alasan. Astaga, kenapa kantor ini dipenuhi perempuan yang tidak benar? Pekiknya marah. Yang tidak benar itu kamu. Kenapa malah aku? Karena otakmu tiba-tiba dipenuhi oleh Kai. Memangnya kenapa? Kai, kan suamiku. Tapi tidak begitu juga. Memangnya kamu tidak? Aku tidak tuh, santai saja. Memangnya kamu tidak takut kalau Dion juga didekati perempuan seperti itu? Dion mah sudah dari dulu didekati perempuan, sudah tidak heran. Kamu tidak marah. Kenapa harus marah? Kalau perempuan itu merebut Dion darimu bagaimana? Memang barang, direbut. Santai aja, selagi hatinya milikmu dia tak akan kemana. Tapi aku tetap tidak suka melihatnya dekat dan bicara dengan perempuan lain. Kalau begitu kamu kurung saja suamimu di rumah. Jangan biarkan kemana-mana, ide yang bagus. Besok dia gak boleh lagi bekerja. Astaga, kamu serius? Tanya Akira tak percaya. Seriuslah, kamu ini aneh. Tadi pagi kesal, marah dan benci dengan Kai, sekarang malah cemburu buta. Kalau kamu begini, Kai bisa lari karena kewalahan. Kai tak mungkin begitu. Ya, sudah kalau tak percaya. Kalau begitu, pindahkan meja Kai ke dalam sini. Jadi dia tetap bekerja dengan aman. Astaga, Reta, kenapa tidak kamu buatkan saja lemari kaca untuk suamimu? Sekalian pajang saja tanpa melakukan apa-apa. Kalau bisa juga akan aku lakukan. Ya ampun, kamu ini benar-benar sudah gila dan terobsesi. Memangnya kenapa? Suami aku juga. Reta, laki-laki itu tak suka dikekang, justru harusnya kamu memberi perhatian, mensupport apa yang dikerjakannya dan melayani kebutuhannya, terutama di perut dan di bawah perutnya. Yang di bawah perutnya itu yang paling penting. Maksudnya, masa gak ngerti? Areta mengedip-ngedipkan mata tak mengerti. Astaga, aku tahu kamu polos. Tapi tidak menyangka kalau kamu sampai sepolos ini. Maksudnya apa? Jangan bertele-tele begitu. Ya tentu saja hubungan suami istri, Reta. Bukannya kamu sudah melakukannya? Baru juga sekali. Apa? Sekali. Akira memekik terkejut. Iya, memangnya kamu sudah berapa kali? Sudah tidak terhitung. Kok bisa? Ya bisalah, kan tidur berdua sekamar. Masa kamu tidak? Bikin apa saja kalau berdua di ranjang? Saling mendongeng cerita putri tidur. Ya enggak lah, lalu kenapa bisa cuma sekali? Memangnya kayak gak minta, tapi aku menolak karena rasanya sakit. Astaga, Reta, Akira geleng-geleng kepala dibuatnya. Wanita yang lebih tua 1 tahun darinya dan lebih terbuka pikirannya itu akhirnya menceramahi Areta panjang lebar. Menjelaskan tentang rasa sakit yang dirasakannya dan efek yang Kai alami akibat penolakannya. Jadi gitu, iyalah, kamu ngerti kan sekarang? Kebayangkan bagaimana berdenyutnya kepala Kai atas dan bawah dengan penolakanmu. Areta menggigit bibirnya dan menyengir malu. Kalau laki-laki yang belum pernah merasakannya mungkin masih bisa menahan, tapi kalau sudah pernah merasakan walau cuma sekali, dia akan pusing mencari pelampiasan. Itulah yang membuat para suami mencari wanita lain jika tidak menemukan di istri mereka. Sampai segitunya, iyalah. Memangnya kamu pikir Kai bisa sesabar itu terus menahan? Jadi aku harus bagaimana? Astaga, apa aku harus mengajarimu secara terperinci? Tapi aku masih takut, makan tuh takut. Kalau begini berarti ada kemungkinan aku yang menang taruhan dengan Dedi.
Siap-siap saja kalah denganku. Enak saja. Gak boleh. Biar perut kita nanti yang membuktikan. Benih siapa yang lebih dulu berkembang. Aretha memutar bola mata kesal. Makanya, jangan nolak. Iya, tak usah mengajariku. Ya, sudah. Kalau begitu aku kembali ke ruanganku dulu. Oh, iya. Tolong carikan kursus mengemudi terbaik untuk Kai. Kalau bisa besok sudah mulai. Sekalian daftarkan ke tempat gym. Oh iya, daftarkan juga konseling dengan dokter gizi. Klub olahraga, terserah, mau sepak bola, basket atau badminton. Atau kalau bisa semuanya. Akira mengerutkan kening tak mengerti. Untuk apa, aku ingin suamiku juga berotot dan lebih maco dari suamimu. Akira langsung menepuk kening dan membuang napas kasar. Jangan memaksakan kehendakmu sepihak. Tak akan, Kai pasti mau. Ya, sudah. Akira berbalik melangkah ke arah pintu. Tapi kemudian kembali berbalik saat mengingat sesuatu. Oh, iya, dress code pernikahan Ova, nuansa pastel dan tema dak untuk pesta resepsi malamnya. Jadi kita diwajibkan memakai gaun hitam di pesta. Hitam, gak salah. Namanya juga Ova, seleranya nyentrik dan unik. Kapan pestanya? Besok, secepat itu, iya. Besok pagi nikahan, dan malam resepsi di hotel. Tadi aku sudah menemaninya fitting gaun. Kalau begitu pesankan aku gaun hitam yang tertutup, yang elegan, berkelas, tapi tidak ada bagian yang terbuka. Jangan sampai Kai berceramah panjang lebar. Oke, ada lagi. Carikan juga jas yang serasi dengan gaun itu. Untuk Kai, masa untuk suamimu? Akira tertawa kecil dan mengerutkan hidungnya. Oke, ucapnya lalu beranjak keluar menuju ruangannya. Sementara Aretha kembali memfokuskan pikiran mengerjakan banyak pekerjaan yang terbengkalai. Bu Akira, panggil Kai seraya menghampiri kakak iparnya itu. Ada apa? Kai tanyanya setelah berbalik. Ada apa dengan Rita? Kenapa memulangkan semua staf perempuan? Istrimu lagi kambuh gilanya. Dia seperti kucing yang minta kawin. Makanya rajin-rajin siramin, biar gak bikin rusuh terus di kantor. Disiram, dimandiin maksudnya. Akira menautkan alisnya terheran-heran memandangi Kai. Kamu tadi bilang disiram, diguyur air gitu. Astaga, Akira langsung menepuk kening dengan gemas. Ternyata kalian sepaket, sama-sama polos-polos lemot. Sudahlah, aku bisa gila sendiri kalau bicara dengan kalian berdua. Kalian urus sendiri masalah kalian. Aku pusing. Akira geleng-geleng kepala sambil mengayunkan langkah ke ruangannya. Di belakang, Kai garuk-garuk kepala kebingungan. Ia menoleh melihat ruangan istrinya dan menimbang-nimbang akan masuk atau tidak. Merasa takut kena semprot karena status mereka sebagai atasan dan bawahan. Biar di rumah saja, deh, gumamnya, yang merasa lebih bisa melawan dengan status suami bila luar kantor. Ia akhirnya memilih kembali ke meja kubikel. Duduk memandang dinding kaca selama beberapa saat sebelum akhirnya kembali larut menyelesaikan pekerjaannya. Pukul 5 sore, Aretha akhirnya keluar dari ruangan dan tidak menemukan Kai di kubikel dan sekitarnya. Ia lalu menghampiri Bara yang masih berkutat di depan komputer. Bara, kamu lihat suamiku. Kalau suami tidak, tapi kalau Bapak Kaindra dia sudah pulang barusan. Pulang kemana? Bara menggelengkan kepala. Kai hanya bilang mau pulang duluan. Kamu kenapa belum pulang? Sedikit lagi, saya mau menyelesaikan kerjaan biar besok bisa bebas ke nikahan Yoyo. Saya bisa izin ke sana kan? Aretha menganggukkan kepala. Kamu sama siapa ke sana? Sama Bu Asih. Sudah tahu dress code pesta nikahannya? Barusan Yoyo kirim pesan, katanya hitam. Aretha mengangguk mengiyakan. Dandan yang tampan, biar dapat jodoh di sana. Kamu punya jas yang cocok kan? Kalau tidak beritahu Akira biar sekalian memesankan untukmu juga. Bara langsung melengkungkan senyuman. Siap. Miss, ya, sudah, aku duluan. Jangan terlalu lama tinggal lembur. Siap, Miss, pulangnya sambil menunduk berkali-kali dengan ekspresi gembira. Duh, senangnya kalau punya sohib yang beristri bos sendiri, jadi kecipratan rezeki juga gumamnya berseri-seri. Sedangkan Aretha sudah melangkah masuk ke dalam lift yang langsung membawanya turun ke lantai dasar, kemudian lanjut berjalan ke meja konter resepsionis meminta kunci mobilnya. Maaf, Miss, kuncinya tadi sudah diambil oleh Pak Kaindra. Kapan? Sekitar 5 menit yang lalu. Aretha bergegas berjalan keluar gedung dan sudah melihat mobilnya terparkir di depan teras kantor bersama Kai yang sudah berdiri di samping pintu mobil. Apa yang kamu lakukan di situ? Tanyanya ketus. Menunggu istriku. Bilang saja kalau takut ditinggal. Memang iya, ucap Kai disertai cengiran khas. Bukannya kamu tak ingin terlihat mencolok di depan karyawan lainnya? Ini kan sudah lewat dari jam kerja. Jadi status saya dari karyawan sudah berubah menjadi suami. Aretha memutar bola mata jengah. Mana kuncinya? Nih, Kai memberikan kuncinya dan bersiap-siap di samping pintu. Begitu Aretha membuka kunci di sisi sebelah, ia buru-buru masuk dan duduk di kursi samping. Sepanjang perjalanan pulang, tak ada percakapan apapun. Kai memilih berpura-pura cuek pada Aretha, tapi diam-diam melirik istrinya itu bila fokus menyetir. Begitu sampai di apartemen pun, Kai masih memilih membisu. Terus melangkah dengan tenang di belakang Aretha yang berjalan dengan perasaan yang dongkol. Namun begitu Aretha membuka pintu dan masuk ke dalam, Kai melesatkan tubuhnya masuk dengan cepat lalu menutup pintu dan menarik istrinya hingga mendorongnya tersudut ke dinding. Apa yang kah? Aretha sudah tak bisa melanjutkan kata karena Kai sudah membungkam mulutnya. Menciumnya dengan dalam dan menggebu-gebu. Aretha yang terkejut langsung membeku menerima serangan Kai. Melumat kedua bibir istrinya bergantian sampai wanita itu kewalahan dan mendorong Kai karena merasa kekurangan napas. Maafkan aku yang sudah mengingkari janji. Aku benar-benar tidak peka dan tidak menyadarinya. Kamu mau kan memaafkanku? Kai berbisik di depan wajah istrinya. Bukannya menjawab, Aretha malah menarik wajah Kai dan balas menciumnya. Kai tersenyum dan langsung melepaskan ransel di punggungnya, kemudian mengangkat tubuh istrinya tanpa melepaskan pagutan mereka. Aretha segera melingkarkan kakinya melingkari pinggang Kai yang sudah membawanya berjalan masuk ke dalam kamar. Terus saling berpagutan dengan panas. Ini kan yang kamu mau, bisik Kai di sela-sela ciumannya dan Aretha mengangguk dengan rona merah yang sudah menghiasi keseluruhan wajahnya. Bab 164. Senandung cinta. Wajah cantik yang kian dipenuhi semburat merah itu dengan cepat memalingkan wajah. Tak kuasa menerima tatapan mata Kai yang seakan menghunjam langsung ke inti jantungnya. Tatapan mata yang seakan melemahkan keseluruhan sel-sel dalam dirinya dan membuat kinerja jantungnya bekerja tidak normal.
Namun, tangan Kai kembali membawa wajah cantik istrinya itu menghadap padanya. Mengangkat dagunya hingga manik mata mereka kembali saling bertemu. Apa kamu menungguku? Tanya Kai dengan nada berbisik. Jarak yang begitu rapat membuat Areta bisa merasakan jelas aroma napas laki-laki itu yang langsung menyeruak masuk ke dalam rongga pernapasan. Areta menelan ludahnya susah payah dan kembali menganggukkan kepala dengan gerakan yang sangat tipis sambil tersipu malu. Maaf, ya, bisik Kai. Kamu terlalu bodoh sampai tidak peka, cicit Areta memaki. Iya, aku memang bodoh. Sekarang aku akan membayar lunas janjiku, dan kuharap kamu menerima semua yang kuberikan. Bisik Kai lagi disusul kecupan yang didaratkan ke kening Areta. Senyum Areta langsung tergulung sambil tersipu-sipu manja. Dengan degupan jantung yang berdebar hebat, Kai menyambar bibir istrinya kembali. Melumat dan menggigit-gigit kecil dengan gemas. Berlama-lama memainkan bibir istrinya dan meneguk manisnya di sana. Hingga kemudian Areta merasakan tubuhnya sudah mendarat di atas ranjang. Diikuti tubuh Kai yang dengan cepatnya kini sudah menyergap di bawah kungkungannya tanpa menghentikan pagutan itu sama sekali. Perlahan, Areta mulai membalas dan mengimbangi ciuman itu. Kedua tangannya tanpa sadar meremas kuat kemeja Kai hingga kusut tak beraturan. Membuat suaminya itu semakin tertantang. Pikiran Areta sudah berlarian saat kemudian merasakan ujung lidah Kai mendesak masuk menelusuri dan menjelajahi keseluruhan rongga mulutnya. Merasakan hasrat yang begitu meluap-luap dari laki-laki yang menciuminya dengan begitu rakus namun terasa sangat memabukkan. Membuat sekujur tubuhnya meremang luar biasa, tangan Areta kini sudah berpindah ke atas melingkari leher Kai. Meremas tengkuk suaminya itu yang semakin membuat Kai memperdalam ciumannya. Dari bibir berpindah menelusuri leher, menciptakan beberapa ruang merah kebiruan di sana dan membuat Areta mendesis menahan perih. Kai, Kai, panggilnya sambil menahan kepala Kai yang kian bergerak turun ke dada. Iya, sayang, kenapa? Perih. Aku belum mandi. Kai kembali ke wajah Areta dan mengecup singkat bibir istrinya itu. Tak perlu mandi, kamu tetap wangi. Aku habis berkeringat. Aku suka aroma keringatmu, sayang. Kai malah mengecup dan mengendus-endus leher jenjang istrinya. Tapi apa? Masih belum boleh? Ya, tanya Kai lembut. Itu, sudah hampir maghrib. Kita mau salat maghrib dulu. Suara Areta terbata-bata didera kegugupan. Belum mampu melawan getaran aneh yang ada pada dirinya. Kai mengulas senyum sambil mengusap lembut pipi istrinya. Aku mau buka puasa dulu. Boleh kan? Tapi, aku. Sayang, aku hanya butuh jawaban. Ya atau tidak, Areta terpaku. Ia lagi-lagi menelan ludah susah payah. Wajahnya semakin merona disertai dentuman jantung yang berpacu kencang tatkala menerima tatapan teduh nan menuntut dari suaminya. Wanita berparas cantik itu menggigiti bibirnya sebelum akhirnya berucap lirih. Iya, Kai, boleh. Senyum Kai langsung terkembang. Ia mengangkat tubuhnya, membuka kancing kemejanya satu persatu tanpa melepaskan pandangan yang sudah sangat berkabut pada istrinya. Melepaskan kemeja tersebut dan melemparkannya ke sembarang arah. Mata Areta langsung berpusat menatap tubuh liat suaminya yang sudah bertelanjang dada. Tubuh yang terbayang-bayang dimanapun ia berada dan selalu sukses membuatnya panas dingin tak terkendali. Kenapa menatapku seperti itu, sayang? Tanya Kai sambil menghujani istrinya dengan kecupan hangat di kening. Areta menggeleng dan hanya membisu menatap kedua manik mata Kai yang terlihat bersinar keperakan akibat pantulan cahaya lampu kamar. Kai kembali mengecup kening istrinya dengan sangat lembut. Kamu masih takut? Pelan Areta menganggukkan kepala. Apa akan sakit lagi? Kai menatap keseluruhan wajah istrinya. Kai bisa melihat wajah mungil wanita itu yang semakin pias. Butiran-butiran keringat dingin sudah memenuhi kening dan pelipisnya. Bahkan tubuhnya bergetar karena gemetaran. Kai, rileks, sayang. Jangan pikirkan apapun. Fokus saja padaku. Insya Allah kali ini aku akan pelan-pelan. Kai menyentuh ubun-ubun istrinya, membacakan doa, mengecupnya, kemudian menyusuri wajahnya hingga turun ke bibir dan mendaratkan ciuman. Membuat istrinya terbuai hingga melupakan rasa takutnya. Kai kini sudah tak lagi terburu-buru. Ia memberikan sentuhan sehati-hati dan selembut mungkin. Berlama-lama hingga istrinya itu tak lagi menegang kaku, kemudian perlahan menggerakkan tangan merambat dan menyusup masuk di balik pakaian istrinya, melucuti semua kain yang membungkus kulit mulusnya. Areta akhirnya pasrah, ia memejamkan kedua mata mencoba menerima dan menikmati segala kehangatan yang diberikan suaminya. Sampai dirasakannya udara dingin menyapu seluruh permukaan kulit, menandakan tubuhnya kini sudah polos tanpa sehelai benang pun. Napasnya kian memburu tatkala merasakan bibir suaminya yang kian bergerak turun menyusuri keseluruhan tubuhnya, yang kini sudah menggelinjang dengan hebat. Areta sempat memekik kesakitan saat penyatuan terjadi, tapi tidak berlangsung lama karena Kai berhasil membawanya pada kenikmatan yang tak bisa diungkapkan. Sukses membuat wanitanya itu terus menyerukan namanya berulang kali. Selanjutnya, hanya desahan-desahan serta deru nafas yang terdengar memburu seiring detak jantung yang saling berkejaran dengan kencangnya. Senandung cinta yang terdengar begitu menggelora dan berbalut kehangatan, mendendangkan luapan perasaan yang membuncah dengan hebat. Membentangkan kenangan indah dalam lembaran hidup baru mereka. Keduanya sudah sama-sama tergolek lemas dalam satu selimut, saat kemudian lantunan suara azan maghrib terdengar berkumandang. Memantul ke setiap penjuru. Suara suci itu bergerak dan menyapa ke setiap relung jiwa yang mendengarnya dan memaksa mereka untuk segera beringsut dari peraduan. Kai memandang istrinya yang masih berpeluh keringat dalam balutan selimut, saling menatap dan sama-sama mengulung senyum malu-malu. Kenapa? Tanya Kai melihat ekspresi istrinya seperti ingin berkata sesuatu. Areta menggeleng dan semakin mengulung senyumnya. Mau bilang sesuatu, kembali Areta hanya menggeleng sambil tersipu, tapi matanya tak berpindah dari menatap lekat wajah suaminya. Kai lalu merapat, menyeka peluh di wajah istrinya dan mengecup keningnya. Asteris, terima kasih, sayang. Aku menyayangimu, sangat. Semoga usiamu berkah dan pernikahan kita dirahmati hingga ke janahnya, bisiknya diikuti sebaik doa dan meniup ubun-ubun istrinya. Ia kembali mengecup kening istrinya sebelum akhirnya menarik diri menjauh. Istirahatlah, aku mau mandi dulu. Nanti maghribnya lewat. Areta mengangguk, tapi belum sempat Kai turun dari ranjang, ia menarik tangan suaminya itu. Abdi bogoh ka anjen, Kai, cicitnya malu-malu. Senyum Kai terkembang otomatis. Aku jauh lebih mencintaimu, balasnya, kembali mengecup kening istrinya sebelum akhirnya turun dari ranjang. Areta sampai menutup wajahnya yang mendadak merah padam dengan kedua tangan ketika melihat tubuh polos suaminya yang melangkah masuk ke kamar mandi.
Tersenyum-senyum sendiri manakala mengingat apa yang baru saja ia lakukan bersama laki-laki itu. Astaga, kenapa rasanya sangat berbeda dengan di awal? Kenapa sekarang aku seperti mau terbang? Aretha menggeliat manja dan geli sendiri. Tidak habis pikir akan kehidupannya yang mendadak nano-nano penuh rasa saat Kai muncul di depannya. Kai-Kaiku, sayang-sayangku. Oh, Mas Kai kesayanganku. Mikiknya Aretha seorang. Aretha berguling-guling dan menggelepar sendiri. Tersenyum dan cengengesan seperti orang gila. Aduh, Kai, kamu benar-benar membuatku gila sayang. Abdi bogoh ka anjen, Kai. Aretha terus saja berceloteh sendiri. Diam-diam, Kai yang sayup-sayup mendengar di dalam kamar mandi terkejang-kejang sendiri. Begitu Kai keluar dengan penampilan yang sudah fresh, Aretha sudah duduk di tepian ranjang dengan mengenakan jubah tidur berbahan satin yang lembut. Tunggu aku juga mau ikut berjamaah denganmu. Kamu tidak apa-apa, kamu bisa istirahat kalau belum bisa. Tak apa, aku bisa. Rasanya sudah tidak sesakit sebelumnya, ucap Aretha malu-malu dengan wajah berseri-seri, kemudian melangkah pelan-pelan masuk ke kamar mandi, dan Kai kembali membimbingnya dari luar pintu untuk mandi besar. Setelah menjalankan kewajiban mereka, Aretha buru-buru ke pantry dan menyibukkan diri di sana. Kamu mau makan apa, Kai? Tanya Aretha sambil garuk-garuk kepala, tampak bingung di depan kulkas melihat bahan makanan. Memangnya kamu mau masak? Aretha menoleh dan menggelengkan kepala. Enggak, tapi menawarkan. Yang penting, kan aku ada niat untuk menawarkan. Kai mendekat dan langsung mengangkat istrinya duduk ke atas meja pantry. Kai, duduk tenang saja di situ, biar aku yang masak. Kamu mau makan apa? Tanyanya sambil berdiri di depan Aretha dengan kedua tangan bertumpu pada meja di samping masing-masing paha istrinya. Kalau yang sama seperti pagi tadi. Bisa, of course, my queen. You wanna again? Aretha mengangguk cepat, buat yang lebih enak dan lebih cantik, pintanya. Kai maju merapat di depan istrinya yang duduk tinggi dan menarik gemas ujung hidungnya. Siap Miss sayangku, ucapnya kemudian bergegas mengambil bahan-bahan untuk membuatkan request istrinya. Sementara Aretha duduk manja sambil mengayun-ayunkan kedua kakinya yang bergelantungan ke bawah seperti anak kecil. Mengamati suaminya yang memasak dengan sangat lincah. Sesekali Kai mengecup pipi istrinya saat melewatinya mengambil bumbu dapur. Sayang, coba rasanya. Kai membawa sesendok nasi goreng cinta ke depan mulut istrinya. Bagaimana? Tanyanya begitu Aretha mengunyahnya. Enak, Kai, pujinya bersorak. Tentu saja, Kai gitu loh. Kai menyombongkan diri sambil tersenyum jumawa. Suami siapa dulu, dong? Tanya Aretha menggoda. Ya suaminya Miss yang cantik, balas Kai tertawa kecil. Istrinya siapa dulu? Tanyanya balik. Ya, istrinya Mas Kaiku tersayang, balas Aretha dengan menarik Kai dan melingkarkan tangan ke leher suaminya itu. Mengecup keseluruhan wajah suaminya bertubi-tubi. Kai menempelkan ujung hidung tinggi mereka dan sama-sama tertawa kecil. Ayo, makan dulu. Siang tadi kamu tidak makan. Suapin, pinta Aretha manja. Tentu sayang, dengan senang hati. Kai menarik kursi minibar yang tinggi dan mendudukinya di depan Aretha. Menyuapi istrinya bergantian dengan dirinya sepiring berdua. Saling mengunyah dan saling tersenyum-senyum. Biar aku yang cuci peralatan makannya, Kai, ucap Aretha melihat Kai membereskan bekas makan mereka. Tak usah, sayang, biar aku saja. Tidak apa-apa, aku bisa kalau cuci piring. Yakin, kamu tidak capek? Iya, cepat turunkan aku, pintanya. Kai mengangkat istrinya dan menurunkannya ke lantai, Aretha langsung mengambil alih peralatan makan yang kotor di wastafel. Diam-diam, Kai mengamati cara kerja istrinya dan mengulum senyum menahan tawa. Pasalnya hampir setengah botol sabun yang digunakannya. Sampai-sampai wastafel dipenuhi gelembung sabun. Kai, kenapa bisa begini? Tanya Aretha panik. Bukannya membantu, tawa Kai langsung pecah, kamu menertawaiku. Enggak, sayang. Itu kamu tertawa. Enggak, mana ada. Kamu menertawakanku. Kai menggeleng sambil menahan tawa. Aretha yang kesal langsung melemparkan busa ke wajah Kai. Nah, ini baru lucu. Giliran Aretha tertawa. Kai balas melemparkan busa ke wajah istrinya dan lanjut tertawa. Aretha yang tak terima kembali membalas. Jadilah keduanya saling bermain lempar-lempar busa seperti anak kecil, keduanya baru berhenti ketika di sekeliling mereka sudah dipenuhi busa. Astaga, kita sudah seperti SpongeBob dan Patrick yang bermain gelembung sabun, kekeh Kai. Enak saja, aku Sandy, kamu yang SpongeBob. Aretha meralat, tetap tidak mau kalah. Iya, kamu memang si pandai, tapi aku si beruntung yang selalu apes. Beruntung tapi apes, gimana maksudnya? Adalah, kamu gak usah tahu. Kai tersenyum penuh arti lalu mengecup singkat istrinya. Sekarang kita bersihkan ini dulu semua. Kamu yang bersihkan semua, aku lanjut cuci piringnya. Siap, sayang. Aretha kembali lanjut mencuci peralatan makan, sementara Kai mengepel lantai yang basah. Setelah semua bersih, keduanya ikut bersih-bersih bersama. Menyikat gigi bersama dan mencuci muka bersama, juga berganti pakaian tidur yang nyaman. Oh iya, sayang, aku lupa memberimu sesuatu. Kai bergegas mengambil tas ranselnya dan mengeluarkan amplop dari dalam sana. Apa itu? Tanya Aretha begitu Kai menyodorkan ke depannya. Ini gajiku, gaji pertamaku di Pels. Kenapa memberikannya padaku? Itu adalah nafkah dariku, nafkah pertama untuk istriku. Walau tidak seberapa, tapi kuharap kamu mau menerimanya. Kamu serius memberikannya padaku? Tanya Aretha terheran-heran. Tentu saja, sayang, kamu kan istriku. Iya, tapi... Kenapa? Kamu tidak mau menerimanya? Bukan tidak mau, tapi kan uang ini asalnya dari uangku juga. Kamu mengembalikan uangku ceritanya. Kai langsung mengangkat kedua alisnya tinggi-tinggi. Jadi tercengang begitu menyadarinya. Iya juga, iya. Keduanya sama-sama mengerutkan kening, kebingungan melihat amplop itu. Jadi, bagaimana? Tanya Kai. Bagaimana apanya? Tanya Aretha balik. Kai menggaruk kepala bingung. Kamu mau terima atau tidak? Kamu pegang sajalah. Aretha mengembalikan amplop itu. Sayang, di mana-mana suami gajian itu diberikan pada istrinya. Jadi aku harus menerimanya. Tentu, sebagai suami aku wajib memberi nafkah pada istriku. Tapi ini kan dari uangku sendiri. Aish, anggap saja bukan. Kai garuk-garuk kepala dengan kesal. Anggap suamimu ini kerja di tempat lain. Pokoknya terima dan kelola dengan baik. Memangnya kamu dapat berapa? Aretha buru-buru mengeluarkan isi amplop itu dan menghitungnya.
Tapi langsung memekik tak percaya mengetahui nominalnya. Astaga, kenapa sedikit sekali, bersyukur sayang. Tapi ini tidak sebanding dengan kerja sebulan. Masa dapatnya cuma segini? Memangnya siapa yang menggajiku? Tanya Kai balik. Memang aku, tapi ada bagian tertentu yang mengurus hal itu, terang Aretha, bersungut-sungut. Asteris kalau begini, aku akan naikkan gajimu berkali lipat biar banyak, ucapnya berapi-api. Dan uang gajinya akan kembali ke kamu juga, tanya Kai bingung, iya, juga ya. Aretha ikut-ikutan bingung. Keduanya mendadak pening memikirkan hal itu. Sampai akhirnya Aretha mengambil amplop itu kembali. Tak apa, uang khusus darimu akan kusimpan dengan baik. Ini akan menjadi tabungan untuk membuat rumah impian masa tua kita bersama nanti. Aretha mengulas senyum tulus pada Kai. Jadi kamu mau menerimanya? Tanya Kai semeringah. Tentu saja, itu kan hasil keringatmu bekerja, banyak sedikitnya, itu nafkah untukku. Alhamdulillah, syukur kalau begitu. Kai mengurai senyum dan bernapas lega. Ia lalu menggeser duduknya merapat pada Aretha dengan tersenyum-senyum penuh arti. Kenapa senyum-senyum genit begitu? Tanya wanita cantik itu curiga. Kai menyengir dan meraih tangan istrinya. Kan nafkah lahir sudah aku berikan, sekarang aku mau memberi nafkah batin. Maksudnya, yaitu, aku ingin minta hakku sebagai suami, cicit Kai. Bukannya tadi sudah, yang tadi itu cuma pelunasan utang janjiku padamu. Yang sekarang baru nafkah batinnya. Modus kamu, tapi sudah suka, kan? Tanya Kai sambil menaik turunkan alis menggoda. Aretha langsung tersipu, mengulung bibir dan menunduk malu. Kai yang gemas langsung merengkuh tubuh istrinya, membopong dan membawanya masuk ke kamar. Kembali mereka mereguk manisnya hubungan halal, menyatukan jiwa dan raga dengan penuh kasih. Semilir angin malam yang berembus pelan bagai lantunan syair yang syahdu menemani kegiatan dua insan yang saling memadu kasih. Malam ini menjadi malam panjang bagi mereka berdua. Gejolak hasrat yang begitu tinggi kini sudah menenggelamkan keduanya dalam pusara kenikmatan surga dunia yang mereka ciptakan. Bab 165. Pasangan absurd. Suara dering ponsel yang sangat berisik akhirnya menarik kesadaran Aretha dari alam mimpi. Ia memicing saat membuka mata dan merasakan semilir angin berembus sepoi-sepoi dari pintu kamar balkon yang terbuka. Menemukan Kai berdiri di luar sana sambil menerima telepon dan terlihat sangat serius. Aretha baru akan beringsut turun dari ranjang saat kemudian suaminya itu sudah berjalan masuk. Kamu sudah bangun, sayang, tegur laki-laki yang sudah berpenampilan rapi tersebut. Mengenakan kemeja rapi serta celana bahan eksklusif yang membungkus kaki panjangnya. Aretha menganggukkan kepala dengan manja sambil menyapu keseluruhan penampilan suaminya itu dalam-dalam. Siapa yang menelepon pagi-pagi? Tanyanya dengan suara yang masih serak-serak becek. Koko, jawab Kai seraya mendudukkan tubuh ke tepian ranjang di samping istrinya. Membenahi anak-anak rambut Aretha yang berantakan dan menyampirkannya ke belakang telinga, dia kenapa? Koko memanggilku ke rumah Aryo untuk menjemput dan mengantarnya ke rumah Ova. Memang Aryo kenapa? Biasalah sayang, problem laki-laki kalau mau menikah. Biasanya panik, gugup dan cemas. Jadi, kami semua mau ke sana. Kamu juga dulu begitu, panik, gugup dan cemas. Kai menyengir malu dan mengangguk pelan. Pastilah sayang, siapa sih yang tidak gugup kalau mau menikah dengan bidadari, gudanya. Senyum Aretha langsung terkulum dengan tersipu malu. Semburat merah tampak merambat menghiasi kedua pipinya dan membuat Kai tidak tahan untuk tidak mengecupnya dengan gemas. Kai, protes Aretha sambil membekap mulutnya. Refleks, sayang, kamu gemesin. Aku belum mandi, kamu sudah wangi. Sudah aku bilang, aku suka kamu apa adanya, bau asem sekalipun, enak saja. Kapan aku bau asem? Protes Aretha tidak terima. Kapan? Ya, Kai pura-pura berpikir sambil tersenyum-senyum. Ih, Kai. Aretha langsung memukul-mukul dada Kai dengan kesal tapi manja. Tanpa sadar selimut yang membungkus tubuhnya terjatuh, bola mata Kai langsung membulat maksimal melihat si kembar bergelantungan. Jakunnya spontan menelan ludah susah payah. Sayang, kamu nantang lagi. Aretha buru-buru menarik selimut dan mendorong Kai. Gak ada, kamu sudah membuatku tidak tidur sampai subuh. Katanya sekali lagi, tapi nyatanya berkali-kali. Badanku masih remuk, tulang-tulangku rasanya mau patah. Memangnya siapa yang terus minta? Tanya Kai menyindir. Aretha langsung gelagapan salah tingkah dan semakin mendorong Kai menjauh. Kai jadi terkekeh-kekeh melihat istri tercintanya. Sayang, aku boleh tidak pergi bersama Koko, izin Kai, harus, sebenarnya tidak, tapi untuk kesetiakawanan aku merasa perlu. Waktu aku ke rumahmu untuk menikah, mereka bertiga mengantarku. Waktu Koko menikah di Swiss pun, aku, Bara dan Aryo juga mendampinginya. Sekarang giliran Aryo, kami juga ingin melakukan hal yang sama untuknya. Kalau aku bilang tidak boleh, Kai terdiam beberapa detik lamanya lalu menghela napas dan berucap, ya, aku tidak akan pergi. Kenapa? Karena aku akan lebih mendengar perintah istriku. Aku akan pergi bila mendapat izin darinya, dan tidak akan pergi jika ia melarang. Karena keberkahan langkah seorang suami datang dari doanya seorang istri, begitu pun sebaliknya. Keberkahan istri datang dari ridanya seorang suami. Kamu tidak takut ketiga temanmu marah. Walau kecewa, mereka pasti akan mengerti. Mungkin aku akan merasa tidak enak hati pada mereka, tapi aku lebih memikirkan perasaanmu. Jadi, kamu benar-benar tidak akan pergi kalau saat ini aku larang. Iya, sayang, ucap Kai disertai anggukan kepala, walau sebenarnya ekspresi wajahnya menunjukkan sedikit kekecewaan. Kalau begitu kamu bangun, mandi dan siap-siap. Aku sudah membuatkan sarapan nasi goreng kesukaanmu seperti kemarin, ucap Kai lagi dengan penuh perhatian. Aretha bergeming. Untuk beberapa saat ia terpaku memandang wajah Kai yang entah kenapa semakin hari semakin terlihat tampan paripurna di matanya. Padahal penampilan Kai begitu-begitu saja. Hanya saja, semakin mengenal dirinya dengan baik, Aretha jadi bisa melihat aura kebaikan terpancar dari laki-laki yang membuatnya terlihat semakin tampan dari waktu ke waktu. Kenapa malah melamun, sayang, tegur Kai. Oh, tidak, aku hanya sedikit ngelek. Tolong ambilkan piyamaku, pintanya, berusaha keras tidak terpaku pada wajah tampan suaminya. Untuk apa? Tanya Kai terheran-heran. Aku belum pakai apa-apa di balik selimut ini, Kai. Memangnya kenapa? Masih malu? Bukan malu, tapi takut kamu menerjangku lagi. Baru lihat bagian atas saja matamu sudah mau meloncat keluar. Bagaimana kalau semua? Kai kembali terkekeh-kekeh. Ia akhirnya bangkit berdiri dan mengambilkan istrinya benda yang diminta. Bersamaan itu, suara dering ponselnya kembali berbunyi.
Kai memberikan piyama pada Areta terlebih dahulu sebelum menerima panggilan telepon itu. Waalaikumsalam. Sorry, Ko. Aku gak bisa ikut. Tolong sampaikan maafku pada Aryo, ucapnya pada lawan bicara di ujung sambungan itu lalu menutup panggilannya. Kenapa? Tanya Areta yang sudah memakai piyamanya dan berdiri di hadapan Kai. Koko ternyata sudah ada di parkiran bawah menjemputku, tapi dia sudah kusuruh pergi lagi. Kamu tak apa? Iya, sayang. Tak apa. Sudah, kamu mandi sana. Aku tunggu di luar. Areta mengangguk dan segera masuk ke dalam kamar mandi, tapi tidak lama berselang suara teriakannya langsung terdengar menggema keluar. Kai yang baru berjalan keluar pintu refleks berlari masuk kembali karena panik. Namun, langkahnya langsung terhenti begitu mendengar teriakan bernada makian Areta selanjutnya. Kai bodoh, apa yang kamu lakukan di tubuhku? Teriak wanita cantik itu dengan penuh emosi saat melihat pantulan dirinya di depan cermin. Mati aku. Kai langsung menepuk keningnya dan buru-buru berjalan keluar kamar dengan mengendap-endap. Suara dari pintu yang dibuka secara kasar terdengar, disusul suara langkah kaki Areta yang berlari, mana kamu? Jangan sembunyi, teriaknya geram sambil berlari mengitari ruang-ruang apartemennya dari sudut ke sudut. Saking kesalnya, rasa lelahnya langsung menguap entah kemana. Kai, keluar kamu, teriaknya lagi, masih terus mencari suaminya sambil menengok hingga ke bawah meja, lemari, bahkan hingga ke dalam laci sekalipun. Mungkin dipikirnya suaminya bisa mengecil dan sembunyi di dalam sana. Aku hitung sampai 3, kalau tidak keluar aku pecat di kantor, teriaknya sambil mengedarkan pandangan ke sekeliling pada apartemennya yang luas. 1. Tak ada pergerakan. 2. Masih tak ada pergerakan. Aku di sini sayang, teriak Kai sambil keluar dari balik gorden dengan wajah menyengir takut. Di situ kamu rupanya. Areta maju menghampiri dan Kai secepat kilat berkelit menghindar. Maaf, sayang, jangan marah, ucapnya sambil memutari sofa menghindari istrinya. Apa yang kamu lakukan padaku? Areta terus maju mendekati. Tidak ada sayang, sumpah, serunya semakin melangkah mundur. Kalau tidak ada, kenapa semua badanku jadi kayak macan tutul begini? Dari leher sampai kaki penuh totol-totol merah. Seperti orang kudisan. Itu bukan aku, sayang. Sumpah, seru Kai panik. Terus berjalan mundur menjauhi istrinya yang saat ini dalam mode singa. Kalau bukan kamu memangnya siapa? Hantu, dedemit. Maaf, sayang, mulutku bergerak sendiri, tapi tetap cantik kok, sayang. Mirip seperti motif batik terbaru. Mata Areta semakin melotot horor. Batik dengkulmu, teriaknya marah. Oh, jadi selain tangan, mulut juga bisa bergerak sendiri. Menghisap sendiri. Maaf, sayang, itu bawaan naluri. Aku tidak sadar melakukannya. Enak saja, bilang tidak sadar sampai full begini. Sini kamu, aku akan membalasmu. Membalasku, iya, akan kubalas 2 kali lipat. Kai langsung mematung dan tercengang. Serius? Kamu mau membalasku? Melakukan hal itu juga? Tentu saja, aku akan membuat tanda cinta yang lebih penuh sampai tidak ada bagian yang putih. Kai langsung mesem-mesem salah tingkah sampai tidak sadar Areta sudah menangkapnya. Detik berikutnya, teriakan kesakitan Kai langsung menggelegar dan melengking-lengking. Au, ampun sayang, ampun, rasakan pembalasanku. Areta tersenyum iblis dan semakin menguatkan cubitannya di pinggang Kai. Kai sampai jatuh terbaring di atas karpet bulu pada ruang keluarga dan menggelinjang kesakitan. Namun, istrinya itu malah semakin mencubitnya dengan sepenuh hati. Tidak ada ampun-ampun, rasakan kamu, sayang, ampun, sakit. Kai meringis hingga cairan bening tampak di ujung matanya. Melihat itu barulah Areta berhenti. Beneran sakit? Tanya Areta seketika panik. Tentu saja, Kai menyibak kaosnya dan memperlihatkan bekas cubitan istrinya yang membiru. Lihat, sampai biru begitu. Itu tidak sebanding dengan yang kamu buat di tubuhku, protesnya tidak mau kalah. Tapi berbeda, kalau aku kesakitan, kamu menikmatinya. Kenapa tidak protes waktu itu? Itu karena kakakmu. Areta kembali gelagapan salah tingkah, Kai merajuk dan menggerutu sambil mengusap pinggangnya yang sakit. Sakit, ya. Areta ikut mengusap-usap didera rasa bersalah. Tentu saja. Tunggu, aku ambil obat dulu. Areta hendak bangkit berdiri, tapi Kai langsung menariknya hingga jatuh duduk kembali di samping Kai. Tak usah, obatnya sudah ada. Di mana? Kedua alis Areta terangkat bingung. Di sini, seiring ucapannya, Kai sudah membanting istrinya berbaring di karpet dan dengan lincah sudah memposisikan diri di atasnya. Satu kali lagi, ia pintanya dengan tatapan menggoda. Areta langsung tersipu, wajahnya kembali bersemu merah. Permintaan Kai yang sekarang sangat susah untuk ditolaknya. Ia menggigit bibirnya, sebelum akhirnya mengangguk malu. Kai langsung menyambar bibir istrinya, kembali mencumbu nyatut kesekian kali. Namun suara alarm pintu terbuka, membuat mereka langsung kelimpungan. Astaga, apa yang kalian lakukan pagi-pagi? Tegur Akira yang sudah berdiri tidak jauh dari mereka. Dion tampak berdiri di belakang wanita itu dengan salah tingkah dan merasa tak enak karena sudah mengganggu. Harusnya aku yang tanya, apa yang kamu lakukan di sini? Kenapa main nyelonong masuk di rumahku? Tanya Areta ketus sambil membenahi piyama yang sedikit tersingkap akibat perbuatan Kai. Sementara Kai buru-buru bangkit berdiri karena malu. Aku datang menjemputmu, Dion datang menjemput Kai. Kenapa harus menjemput? Kami bisa pergi sendiri. Pergi sendiri saat sudah siang. Jam segini saja kalian masih bergulat. Aku tahu kalian akan seperti ini, makanya kami datang menjemput. Cepat siap-siap, perintahnya ketus. Aku akan pergi bersama Kai. Kai akan ikut Dion, Reta. Gak boleh. Kai bersamaku, Reta. Kenapa kamu yang mengatur? Kai milikku, tidak boleh bersama orang lain. Astaga, Reta, Kai hanya akan bersama temannya. Laki-laki, bukan perempuan. Masa kamu cemburu pada laki-laki juga? Gak bener kamu. Suka-suka aku. Kaiku juga. Bukan Kaimu. Akira geleng-geleng kepala dan menepuk keningnya. Ia lalu menoleh pada suaminya di belakang. Kamu pergi duluan saja sama Kai, nanti aku menyusul. Tapi, mereka, Dion tampak berat hati. Akira mengibaskan kepala sebagai isyarat dan Dion langsung bergerak memanggil Kai. Jangan pergi Kai, larang Areta. Aku tidak akan pergi, sayang. Hei, kamu jangan jadi suami takut istri. Sana, pergi cepat. Mana solidaritasmu pada kawanmu sendiri? Tanya Akira dengan tatapan melotot. Tapi, Kai menoleh memandangi istrinya. Jangan pergi, Areta melarang. Pergi, Kai, perintah Akira.
Kai tampak kebingungan melihat keduanya bergantian. Aku tidak akan pergi kalau istriku melarang, jawabnya takut-takut. Akira menghela napas panjang melihat pasangan suami istri yang lebay itu lalu mengalihkan pandangan pada Dion. Seret saja dia pergi. Ini sudah jam 9, nanti kita telat. Ova bisa ngamuk kalau calon suaminya datang terlambat. Dion tampak ragu sejenak, tapi melihat waktu yang kian bergulir, mau tak mau ia akhirnya menarik paksa Kai keluar. Sayang, teriak Kai memanggil. Kai. Areta spontan berlari mengejar, tapi Akira segera menahannya. Jangan lebay, Reta. Mau dibawa kemana Kaiku? Kembalikan Kaiku. Jangan pisahkan kami, teriaknya penuh drama. Reta, pekik Akira kesal. Kai, teriaknya memanggil. Dari luar sana teriakan Kai juga terdengar balas memanggil-manggil sayang. Akira jadi menepuk jidat berkali-kali, merasa kesal dan geli luar biasa terhadap pasangan absurd dan nyeleneh itu. Bab 166. Hebohnya sang mantan. Sepanjang turun ke lantai bawah apartemen, Kai terus misuh-misuh tidak jelas pada Dion. Wajahnya cemberut masam luar biasa. Kamu marah? Tanya Dion tak enak hati. Kai mendelik kesal dan menyandarkan punggung ke dinding lift yang dingin. Kalau istriku ngambek dan ngamuk padaku bagaimana? Yailah, Kai, gak bakalan mis-mismu itu sampai berbuat begitu. Gak lihat dia sudah sebucin parah itu padamu. Tapi tetap saja kalau marah galaknya minta ampun. Kayak mau makan orang, itu kan memang sifat dasarnya. Gak bisa hilang itu galaknya. Nikmati saja kalau dia marah, nanti juga capek sendiri dan diam sendiri. Kai kembali mendengus, mengerucutkan bibirnya ke depan menahan kesal. Jadi kamu gak mau nih ke rumah Aryo? Dion mengingatkan sambil meliriknya, Kai langsung terpaku dan melihat Dion sambil berkedip-kedip. Astaga, iya, kenapa aku lupa? Kalau begitu untung saja kamu menjemputku. Hampir saja aku tidak ikut bergabung. Kai yang mendadak semringah langsung memeluk Dion dengan terharu. Apa sih, Kai? Dion buru-buru melepas Kai menjauh dan bergidik geli. Kamu dan Reta memang benar-benar pasangan serasi. Sama-sama somplak. Mendapat makian, Kai malah mengulung senyum dan mengusap-usap tengkuk. Mungkin karena itu kami berjodoh. Dion geleng-geleng kepala. Keduanya kembali terdiam hingga lift berhenti. Ko, tunggu sebentar, seru Kai menahan Dion yang sudah berjalan keluar lift. Keduanya kini sudah sampai di basemen apartemen dan Kai baru menyadari sesuatu. Kenapa? Berubah pikiran. Kai menggeleng lalu menunduk melihat kedua kakinya. Masa ke rumah Aryo nyeker, Ko? Dion langsung menepuk jidat. Jadi kamu mau naik kembali ambil sepatu? Kalau ketemu Reta aku gak akan bisa lolos lagi, Ko. Ya sudah, gitu aja. Ayo. Dion berbalik dan berjalan ke mobil Akira yang terparkir. Tapi, Ko, Kai mematung sepersekian detik kemudian bergerak cepat menyusul. Nanti pinjam punya Bara, ujar Dion yang kini sudah masuk ke dalam mobil. Kai buru-buru ikut naik dan menepuk-nepuk kedua kakinya yang kotor. Dari apartemen, Dion pun menggerakkan mobil ke Pondok Kasih. Sesampai di sana, ternyata Bu Asih dan Bara sudah berdiri gelisah di depan pagar dengan penampilan super-duper rapi. Astaga, lama amat, Ko. Kamu jemputnya dari Swiss, sembur Bara yang kesal menunggu lama. Sorry, tadi lama nungguin drama Kai dan Miss dulu saut Dion. Aduh, Ko, dandanan ibu sampai luntur ini, imbu Bu Asih sambil mengipas-ngipasi wajah dengan kipas Hello Kitty mini elektrik. Keduanya langsung merapat dan membuka mobil yang baru saja berhenti, berkebalikan dengan Kai yang buru-buru turun dan menarik Bara yang baru akan naik duduk ke atas mobil. Bar, pinjam sepatu dong. Pinjam, gak salah. Suami CEO mau minjam sepatu. Emang gak punya sepatu ya bapak, cerocos Bara yang sudah bermandi keringat. Jangan banyak tanya, ayo ambilkan dulu. Kai menarik Bara dan menahannya. Aish, Bara garuk-garuk kepala dengan kesal. Pagar sudah digembok dan pintu sudah dikunci Kai. Repot kalau masuk lagi, entar kita telat, celetuk Bu Asih. Tapi saya nyeker, Bu. Pakai sendal di depan saja, seru Bu Asih yang sudah tampil paripurna dengan kebaya brokat berwarna gold plus sanggul tinggi menggunung setinggi Everest. Bar, manjat dan ambilkan sendal di depan teras saja, lanjutnya memerintah. Sudah tidak sabaran untuk pergi. Lah, kok aku yang manjat, Bu? Sudah cakep-cakep begini, entar celanaku robek lagi. Gak ah. Bara menepis tangan Kai dan melompat naik ke mobil. Sudah Kai, entar singgah di minimarket beli sendal. Ayo, kita udah telat. Rumah orang tua Aryo lumayan jauh dari kota, panggil Dion. Kai menatap nelangsa kakinya, membuang napas kasar dan akhirnya melompat naik ke atas mobil. Duduk berdampingan bersama Bara, karena Bu Asih menggantikan posisinya duduk di depan bersama Dion. Mendelik kesal dan terus menggerutu dengan bibir monyong beberapa sentimeter ke depan. Mobil pun kembali bergerak, melaju dalam batas maksimal menyusuri jalan tol panjang keluar dari batas kota Jakarta. Melewati perkampungan dan gang-gang sempit, tidak lupa singgah membeli sendal jepit untuk Kai di salah satu warung dan lanjut ke rumah Aryo yang berada di ujung gang. Rumah berukuran 6 kali 15 meter yang tidak besar, berwarna hijau stabilo dan terlihat asri dengan pohon mangga harum manis yang buahnya bergelantungan ke bawah pada halaman rumah. Pot-pot kembang yang terbuat dari tanah liat tertata rapi di sekitarnya. Kehadiran mereka yang menaiki mobil mewah tidak hanya memberi kejutan pada keluarga Aryo yang langsung tergopoh-gopoh menyambut, tapi juga pada warga kampung di sana yang langsung heboh dan jijingkrakan. Seperti artis terkenal, mereka semua disambut antusias hingga masuk ke dalam rumah tersebut. Tidak sampai di situ, beberapa warga sampai ada yang mengikut dan mengintip di jendela dengan terang-terangan. Kai, Dion dan Bara sampai mesem-mesem salah tingkah saat mendengar celetukan salah seorang warga yang menyebut mereka member boyband dari negeri gingseng. Ada pula emak-emak angkatan 80 tahunan yang menggendong bayinya pakai kain carik panjang sambil membawa mangkuk bubur, ikut bercerocos menyamakan ketiganya seperti geng F4. Bagaimana tidak, ketiga pemuda itu memiliki postur tubuh di atas rata-rata pemuda Indonesia pada umumnya. Kulit mereka putih bersih, terutama Dion yang sampai membuat mata orang memicing saking kulitnya bersinar putih berkilauan. Apalagi wajah ketiganya yang langsung bikin kesemsem pada pandangan pertama, ditambah dengan penampilan ketiganya yang menggunakan barang branded ternama dari atas hingga ke bawah. Kecuali sendal jepit Kai yang merek Swallow berwarna kuning ngejreng. Bu Asih yang merupakan wanita satu-satunya di antara mereka bertiga sampai tersenyum jumawa dengan bangganya. Seolah pemuda-pemuda itu anaknya. Begitu masuk ke dalam rumah, Bu Asih serta tiga pemuda santun itu langsung menyalami tangan seorang ibu parubaya yang sangat dipastikan ibu dari Aryo.
Karena wajahnya sangat plek-ketiplek dengannya, sepertinya dulu waktu proses cetak, ibunya yang semangat cuang 45 hingga gennya lebih kuat ke Aryo. Kemudian dilanjut menyelami laki-laki tua yang tinggi tubuhnya membuat semua orang mendongak memandangnya. Wih, pantas Aryo kayak tiang listrik, bokapnya seperti menara sutet begini, ceplos bara yang langsung ditepuk oleh Dion. Aryo mana? Abah, tanya Kai sopan, ketiganya sudah biasa mendengar Aryo bicara pada ayahnya di telepon dengan panggilan Abah. Untung kalian pada datang, ayo cepat paksa Yoyo pakaian, dari tadi cuma melamun di kamar seperti kambing congek. Kok gitu, Bu, tanya Dion. Kamarnya di mana, Bu, tanya Bara yang sudah melengos masuk ke dalam. Lurus saja, nak, yang kain gordennya warna hijau, jawab Ibu Aryo. Kai dan Dion saling pandang lalu menyusul Bara yang sudah masuk ke dalam kamar. Cie, calon mantan kok melamun. Suara Bara terdengar membahana seperti memakai mikrofon. Yo, kok belum pakaian? Kamu kenapa, Yo? Aryo yang sudah seperti tak bernyawa, melihat ketiga temannya bergantian dan menggelengkan kepala dengan lemas. Yah, kesambet deh ini anak. Bara langsung melompati Aryo dan mengguncangnya dengan hebat. Woi, sadar, woi, teriaknya. Sorry, aku sepertinya gak bisa pergi. Badanku meriang panas dingin. Bisa di-cancel gak? Tanyanya lemah seperti tak bertenaga. Enak saja, gak ada, seru Dion. Kamu sudah dapat DP dari kakakku, masa mau lari dari tanggung jawab? Mau kugorok lehermu, ampun, aku gak siap, benar-benar gak siap. Swear, deh, Aryo menggeleng-geleng dan semakin duduk meringkuk. Yailah, nikah woi, nikah. Udah dapat jodoh malah gini. Mau kugantikan. Kalau kamu nolak aku siap lahir batin deh gantiin. Calon istri cantik gitu ditolak, pekik Bara berapi-api, serius, Bar. Gantiin dong, seru Aryo antusias yang langsung digeplak kasar oleh ketiga temannya. Sudah langsung angkat ke kamar mandi saja, kita mandiin, perintah Dion sambil membuka jas dan menggulung lengan kemeja hingga ke siku serta ujung celana hingga ke pertengahan betis. Bara dan Kai langsung mengikuti. Koko, please, kasihanilah temanmu yang merana ini, mohon Aryo. Namun, ketiga temannya itu langsung mengangkatnya ke kamar mandi dan mengguyurnya secara keseluruhan bersama pakaiannya. Wah, ini lebih parah dari Kai, nih, seru Bara sambil menggosok sabun di rambut Aryo. Woi, Bar, itu sabun, bukan sampo. Baca dulu baru pakai, tegur Kai. Sorry Kai, malas baca. Botolnya sama kayak sampo Bu Asih soalnya. Bara cekikikan. Sudah, yang penting gak bau asam aja, seru Dion yang bingung sendiri dengan tingkah sahabatnya dan akan segera menjadi kakak iparnya sebentar lagi. Sudah, biar aku lanjut sendiri. Kalian gak benar mandiinnya. Aryo mendorong ketiga kawannya lalu menutup pintu. Kai, Bara dan Dion menunggu setia di depan pintu. Begitu Aryo keluar, ketiganya kembali sibuk memakaikan Aryo pakaian dan mendandaninya. Sang Mua yang ditugaskan untuk mendandani Aryo sampai terheran karena kehilangan job. Setelan jas lengkap eksklusif dari bridal terkenal kini sudah membalut keseluruhan tubuh tinggi Aryo. Begitu ia keluar rumah, kehebohan kembali terjadi pada keluarga besarnya. Tidak seperti Kai yang hanya diantar oleh 3 bujang, Bu Asih dan ibu serta adiknya waktu itu. Aryo yang memiliki keluarga besar, diantar hampir satu kampung sambil membawa kotak kardus berhias pita-pita dan kertas marmer berkilauan kuning, merah, hijau. Maaf, Bu, itu yang mereka bawa apa ya? Tanya Dion bingung pada ibu Aryo. Itu seserahan untuk pengantin perempuan, nak. Waduh, gak perlu, Bu. Nanti kalau sudah sampai di sana akan diberikan seserahan yang sudah disiapkan oleh keluarga kami. Kalian bawa itu saja. Waduh, gak boleh gitu, nak. Pamali kata orang dulu, biar sedikit dan gak seberapa, kami juga harus bawa sesuatu. Kami bahkan rela jual sawah kalau pihak perempuan minta mas kawin. Kapan lagi ada perempuan yang mau nikah sama anak ibu? Tadinya ibu pikir si Yoyo bakalan tinggal perjaka tua. Alhamdulillah, ternyata ada perempuan linglung yang mau sama dia, ujar ibu tanpa tendeng aling-aling. Calon pengantinnya kakak saya, Bu, lirih Dion. Waduh, yang benar, nak, kakak kamu, kakak kandung. Mata ibu Aryo langsung menyapu wajah Dion. Berarti dia cantik, dong. Yah, gak beda jauh sama dia, Bu. Kai menerangkan. Kakak kamu gak lagi gangguan kan penglihatannya? Dia sadarkan kalau Aryo tampangnya gitu. Waduh, ibu, kok bully anak sendiri? Maaf, aduh, ibu hanya cemas. Terus itu mereka lagi ngapain, Bu? Celetuk Kai melihat semuanya saling dorong-mendorong. Mereka berebut tumpangan, nak. Asteris memangnya mereka mau naik apa Bu? Giliran Bara bertanya, naik mobil pickup, nak. Soalnya yang kami punya hanya itu. Ketiga pemuda itu langsung saling pandang terheran-heran. Bu Asih terbengong-bengong. Memangnya akan cukup? Dicukupkan saja, nak. Memangnya di sini gak ada kendaraan yang bisa disewa Bu. Biar nanti saya yang bayar ongkosnya, ucap Dion. Ada, nak, ada. Dengan antusias ibu itu memanggil ayah Dion dan memberitahukan niat Dion. Tidak berselang lama, rombongan becak motor berdatangan. Lah, itu apa Bu? Kendaraan yang akan disewa untuk mengangkut yang lainnya. Kembali ketiganya saling pandang dan melongo. Pantas saja Aryo otaknya rada-rada, wong ibunya lebih ngaco, gumam Bara terheran-heran. Bab 167. Iring-iringan pengantin. Ibu, ini serius mau naik becak motor? Tanya Kai terperangah. Iya, emang gak bisa ya, nak? Tanya ibu Aryo dengan wajah polosnya. Bisa, Bu. Tapi kapan sampainya kalau naik itu? Apa gak gempor sopir bentornya? Lagian sepertinya gak akan cukup untuk angkut semuanya, Bu. Wong yang pergi satu kampung begitu. Abah Aryo yang mendengar itu langsung beranjak pergi naik motor dengan lincahnya. Memangnya rumah pengantin perempuannya jauh ya, nak? Tanya ibu Aryo. Lumayan, Bu. Di tengah kota, jawab Bara. Kalau bisa mobil yang cukup besar, Bu, cetus Kai. Ibu Aryo manggut-manggut mengerti. Jadi mau yang lebih gede ya, nak? Iya, Bu. Setidaknya yang bisa mengangkut mereka semua. Oh alah, kalau itu mah ada, nak. Itu. Ibu Aryo langsung mengangkat tangan menunjuk lurus ke depan. Kai, Dion dan Bara langsung mengikuti arah tunjuk ibu Aryo tersebut dan tampak kebingungan. Yang mana, Bu? Itu, yang terparkir di dekat warung. Lah, itu kan odong-odong anak-anak bayi, Bu. Kai mengerutkan kening memandang ibu Aryo keheranan. Bukan, yang di sebelahnya.
Ibu Aryo semakin menunjuk jauh ke depan. Sepeda, tanya Bara. Bukan, di seberangnya lagi. Ambulans, terka Dion melihat mobil minibus putih terparkir jauh di depan sana. Ibu Aryo langsung menepuk lengan Dion. Bukan, memangnya ibu mau ngantar mayat AP? Semburnya. Nah, yang di depannya lagi. Yang parkir di luar gang. Yang warna kuning itu, tunjuknya jauh. Maksud ibu truk pengangkut pasir itu, tebak Kai. Ibu Aryo langsung mengangguk semeringah. Kalau itu bisa kan, langsung muat semuanya dah. Kai, Dion dan Bara langsung menepuk kening dan menatap gemas Ibu Aryo yang malah cengengesan. Bagaimana kalau kita pesankan taksi online saja, cetus Bara yang tiba-tiba mendapat ide. Ide yang bagus. Dion dan Bara segera membuka aplikasi kendaraan online, Kai ikut menginstal aplikasi serupa. Akan tetapi, berkali-kali mencoba, semua sopir menolak dengan alasan terlalu jauh. Aduh, bagaimana ini? Dion tampak gelisah sambil melirik arloji di pergelangan tangannya. Ya, mau gimana lagi, balas Kai. Dion, Kai dan Bara saling pandang sejenak mengambil keputusan. Ibu Asih sibuk mengipasi wajah. Sementara calon mantan masih saja berdiri terpaku seperti boneka tak bernyawa. Tatapannya kosong, pikirannya kosong, dompetnya pun kosong. Entah apa yang ada di pikiran calon mempelai pengantin laki-laki tersebut, yang pastinya ia terlihat sangat tidak bersemangat. Saat semuanya masih tampak bingung mengambil keputusan, tiba-tiba segerombolan motor datang serempak. Abah Aryo yang tidak tahu bagaimana caranya tiba-tiba sudah ada di dalam rombongan itu dan langsung masuk ke halaman. Abah sudah ngumpulin semua tukang ojek yang mangkal di pengkolan depan dan belakang dusun. Kalau kagak cukup di mobil, yang lainnya bisa naik motor saja, nak, terangnya. Widih, Abah gercep. Bara menaikkan dua jempolnya memberi pujian. Abah keren bisa mengumpulkan sekaligus, imbuh Kai. Alhamdulillah, kebetulan Abah Aryo di sini Pak Lurah, nak. Makanya banyak yang antusias, terang Ibu Aryo dengan bangganya. Bara langsung melirik Aryo. Cie, anak lurah nih, ye, godanya sambil menyikut pinggang sahabatnya itu. Aryo hanya mendengus tak suka. Sementara Kai dan Dion kembali dalam mode serius. Bagaimana, kau tanya Kai? Bisa, sih. Hanya saja gak lolos masuk ke tol, terang Dion. Mobil pikap saja sepertinya gak akan lolos, lanjutnya merasa skeptis. Oh, jangan pusing-pusing masalah tol, nak. Ada jalur alternatif yang bisa dilalui untuk ke kota, aman sentosa, gak kena macet, pokoknya sampai dengan cepat dan selamat, cerocos Ibu Aryo. Baiklah, ikut ibu aja bagaimana baiknya. Dion akhirnya pasrah dan segera beranjak membuka pintu mobil mewah milik istrinya yang parkir tepat di depan halaman rumah Dion. Abah Aryo bergegas meminta pinjam truk tetangga yang selang kemudian langsung dibawa berjalan mundur mendekat ke rumah Aryo. Melihat itu, warga yang ingin ikut mengantar kembali riuh dan heboh. Salah seorang kerabat Aryo dengan lincahnya memasang umbul-umbul pernikahan di setiap kendaraan. Abah Aryo selaku pengundang hajatan turun tangan menertibkan warganya, membantu para wanita naik ke mobil pikap. Sebagian ada yang naik motor ojek, sementara yang laki-laki semuanya berkumpul di bak truk pengangkut pasir. Terus kita di mana? Tanya Kai yang malah tidak mendapat tempat bersama Bara karena posisi sebelumnya di mobil tergantikan oleh kedua orang tua Aryo yang mendampingi putra semata wayang mereka. Kalian ikut sama para lelaki saja, ucap Bu Asih yang kembali duduk di kursi penumpang depan, sambil bercermin pada kaca spion membenarkan makeupnya. Kai dan Bara saling pandang dengan langsa, menghela napas panjang dan akhirnya ikut naik ke atas bak truk kuning yang tampak serasi dengan sendal swallow yang dikenakan oleh Kai. Mereka kagak ape-ape naik ke atas truk, tanya Abah Aryo. Merasa kasihan melihat Kai dan Bara. Enggak apa-apa, Abah. Mereka sudah biasa, ucap Aryo jahil, membalas kedua temannya itu. Waduh, kasihan, pasti panas. Tunggu sebentar, Abah Aryo langsung turun dari mobil dan berjalan terburu-buru masuk ke dalam rumah, kemudian muncul kembali sambil membawa dua bungkusan plastik bening berisi air dan batu es disertai sedotan berwarna putih dan memberikannya pada Kai dan Bara yang sudah berada di atas mobil. Ini apa Abah? Tanya Kai dan Bara terheran-heran menerima bungkusan itu. Buat bekal di jalan, sampai tahu ntar haus, kepanasan. Bisa nyeruput air dingin, cuma air kosong, Abah gak punya sirup di rumah. Kagak ape-ape kan? Kai dan Bara saling pandang dan sama-sama tersenyum kikuk. Makasih Abah, udah ngerepotin, ucap Kai. Kagak ngerepotin sama sekali. Atau mau tambahan cemilan? Bapak masih ada sisa rengginang di rumah. Mau, Bara langsung membekap mulut menahan tawanya yang sudah akan meledak. Kai buru-buru mengulum bibir menahan tawa dan menggelengkan kepala. Enggak usah, Abah. Terima kasih. Ini sudah cukup kok, ucapnya lalu menyeruput air dingin melalui sedotan. Seger Abah, enak, makasih. Abah Aryo mengulum senyum sambil manggut-manggut lalu membantu menutup bak truk tersebut, kemudian bergegas berlari naik ke atas mobil di mana Dion, Bu Asih juga Aryo sudah setengah mati menahan tawa melihat Kai dan Bara yang terlihat sangat miris. Sudah mengenakan pakaian terbaik berharga fantastis, namun menenteng bungkusan air di tangan mereka. Iring-iringan pengantin yang terdiri dari 20 ojek motor di barisan depan sambil membawa umbul-umbul pengantin, disusul mobil yang dikendarai Dion, mobil pikap lalu truk kuning yang mengangkut Kai dan Bara di atasnya akhirnya mulai bergerak meninggalkan rumah mempelai pria menuju kediaman mempelai wanita di pusat kota. Rombongan iring-iringan itu pun mengikuti arah jalur yang ditunjukkan oleh pengendara motor di depan yang sudah diberitahu lokasi acaranya oleh Dion. Membawa semuanya menyusuri jalur alternatif yang Ibu Aryo sebutkan tadi. Bu, ini jalurnya gak salah, tanya Dion begitu melewati area yang di kiri kanannya hanya dipenuhi pohon bambu sepanjang jalan. Tampak sepi, lengang, dan juga horor. Dion sampai merinding melihat ke sekitar. Sudah benar, nak, jalan aja terus. Entar di depan ada pertigaan, belok kanan dan lewati kompleks pekuburan. Entar ketemu pertigaan lagi, belok kanan lagi melewati persawahan. Nanti kita lewati jembatan gantung, bukannya jembatan itu pernah roboh, Bu, potong Aryo, menyela. Sudah dibangun kembali. Tenang saja jembatannya kuat kok biar 10 truk masih aman. Nah, abis itu lurus terus sampai mentok di kawasan pekuburan lagi dan belok kiri, terus-terus lewat samping kanal. Tenang aja, kanalnya cukup luas kok untuk dilewati mobil. Setelah itu terus aja lagi sam asteris, cukup, Bu.
Nanti tunjukkan saja belok di mananya, saya nggak ingat kalau ibu bicara panjang kali lebar begitu, ujar Dion yang sudah memijat keningnya karena pening mendengar cerocosan Ibu Aryo yang seperti kereta api ekspres, apalagi ponselnya yang sejak tadi berdering tanpa henti. Begitupun dengan Kai dan Bara di atas truk. Keadaan yang penuh sesak bersama pemuda-pemuda dengan berbagai macam rupa, penampilan dan aroma bercampur menjadi satu. Saking riuhnya, Kai sampai tidak mendengar panggilan telepon dari istrinya. Bab 168. Terkejut berjamaah. Truk terus melaju dan mengguncang penumpang di baknya. Kai dan Bara sampai menyender ke sudut bak, sambil menahan napas kuat-kuat karena tidak tahan dengan aroma ketiak salah seorang pemuda berkacamata hitam berambut pirang, mengenakan pakaian yang menyerupai Elvis Presley dengan celana model senapan. Ekspresi wajah Kai dan Bara sampai tidak terbaca. Antara ingin menangis dan tertawa melihat pemuda ajaib tersebut. Bar, tahan, Bar. Nanti orangnya tersinggung, bisik Kai melihat Bara sudah tak bisa lagi menahan julidnya. Sumpah, Kai, pengen teriak, memangnya dia gak kenal deodoran apa? Mata Bara kembali melirik sinis pemuda tersebut. Yang lain juga, apa gak terganggu? Pemuda yang dilirik malah semakin berdiri dengan angkuhnya, merasa penampilan kerennya membuat Bara dan Kai iri padanya. Semakin Bara melirik sinis, pemuda itu malah semakin menyunggingkan senyum jumawa. Astaga, Kai. Pengen muntah sumpah, serunya sambil menyeruput air dari dalam kantongan. Kamu kira kamu saja, tidak lihat aku sudah lemas begini, balas Kai, sambil ikut menyeruput air minumnya. Astaga, kita ini nganter orang nikahan atau mau demo sih? Bukan mau demo, Kai. Tapi mau tawuran, balas Bara dengan menaikkan nada suara pada kalimat terakhir sambil memandang sewot Elvis Presley jadi-jadian di depannya. Bar, entar kalau kamu nikah, jangan ngerepotin gini ya, lanjut Kai. Tenang saja, entar aku mandiri. Saat set jadi, gak usah pakai heboh seperti ini. Kai manggut-manggut nelangsa dengan wajah yang sudah pucat menahan napas. Keduanya akhirnya sama-sama diam membisu sambil sesekali menyedot air membasahi tenggorokan. Sama-sama bertahan di tengah gempuran badai aroma yang menusuk. Matahari sudah tinggi di atas kepala saat akhirnya rombongan iring-iringan itu sampai dengan sangat terlambat di kediaman pengantin mempelai perempuan, sebuah hunian yang berdiri dengan megahnya. Beberapa mobil mewah terparkir berjejeran hingga ke ujung jalan. Tenda-tenda eksklusif tampak memenuhi halaman rumah yang berukuran sangat luas. Orang-orang yang sejak tadi menunggu gelisah di sana bergegas menyambut. Dion turun terlebih dahulu lalu membukakan pintu mobil untuk Ibu Aryo yang sama sekali tak berkedip memandangi keseluruhan rumah mewah tersebut. Ini calon mantu ibu kerja bantu-bantu di rumah gedung ini, tanyanya. Tidak, Bu, dia kerjanya di Paris, jawab Dion. Paris, Paris di mana? Iya, apa di dekat daerah Cilandak? Has, bukan, Bu. Paris di luar negeri, ralat Aryo memberitahu. Oh, luar negeri, maaf, Ibu gak tahu. Soalnya Ibu gak pernah ke sana. Terus ini gedung pestanya? Bukan, Bu, ini rumahnya. Rumah, tanya Ibu Aryo terkejut. Terkesiap dan tampak tidak percaya. Tempat tinggal gitu, tempat mereka ngorok kalau malam, ulangnya memperjelas Aryo dan Dion serempak mengangguk. Ibu Aryo kembali mengedarkan pandangan. Wah, rumah kita saja gak sebesar halamannya. Mereka kerja apaan sampai punya rumah besar begini? Bukan hasil korupsi, kan? Iya. Has, diam, Bu, tegur Aryo, ibunya hanya mendelik dan kembali berkicau. Ini mereka gak salah milih kamu, Yo. Kamu gak pelet anak mereka, kan? Kamu gak ngancem orang tuanya, kan? Mereka tahu kita hanya orang biasa, kan? Lanjutnya bertanya. Aryo buru-buru membekap mulut ibunya yang tak bisa diam. Dion mengulum senyum tipis lalu segera memberi kabar kedatangan mereka. Sementara Abah Aryo buru-buru menertibkan seluruh rombongan, baik dari pemotor, penumpang mobil pikap serta yang baru turun dari atas truk untuk berbaris dan berdiri rapi membawa seserahan mereka. Berjalan mengikuti Aryo yang sudah dibawa masuk ke dalam rumah dengan terbengong-bengong takjub. Melihat rombongan itu datang, Areta yang sudah lebih dulu datang ke tempat itu bersama Akira dan sejak tadi gelisah memandangi ponselnya, bergegas berlari keluar. Dion, Kai kumana? Tanyanya yang celingukan mencari suaminya di antara banyaknya orang. Mungkin masih di belakang, jawab Dion. Ibu Aryo yang berjalan di belakang Dion sampai hampir terjengkal karena tak berpaling sedikit pun dari menatap Areta yang cantiknya tidak real. Terus melihat ke belakang, pada Areta yang berlari sambil mengangkat bawahan gaunnya. Sebuah gaun panjang tertutup berwarna gold yang terlihat sangat elegan. Kai sayang, teriak Areta begitu melihat Kai duduk di atas motor yang terparkir di bahu jalan bersama Bara dengan napas megap-megap seperti ikan koi yang kehabisan napas. Penampilan keduanya sudah berantakan, berpeluh keringat dan wajahnya terlihat merah serta belang terkena panas matahari. Melihat istrinya yang berlari menghampiri, Kai buru-buru berdiri dan membuka kedua tangannya lebar-lebar. Memangnya kalian lama tidak bertemu, tanya Bara terheran-heran. Sejak 3 jam yang lalu, jawab Kai. Mata Bara langsung membulat memandangi kawannya itu lalu beralih pada Areta yang sudah menubrukkan tubuhnya dengan keras pada Kai. Ini yang bucin, Kai apa Miss, gumamnya sambil garuk-garuk kepala memandangi keduanya yang saling berpelukan melepas rindu seperti orang yang sudah lama terpisah. Kamu kemana saja? Kenapa tidak mengangkat teleponku? Apa kamu tidak rindu padaku? Tanya Areta memberondong Kai, tapi tiba-tiba terdiam saat mengendus aroma aneh dari tubuh suaminya. Bau apa ini? Tanyanya yang sudah mendorong Kai dan melangkah mundur menjauh. Bara yang melihat itu langsung cekikikan. Aroma surgawi Miss, celetuknya. Kamu abis jatuh di tempat sampah, tanya Areta sambil menutup hidung. Berdiri dengan bergidik memandangi suaminya. Mana ada, sayang, ini tadi tercampur sama aroma orang-orang tadi. Areta langsung membuka tas tangan kecilnya dan mengeluarkan botol parfum berukuran mini, tapi begitu disemprotkannya ke arah Kai, aroma wanginya langsung tercium hingga sampai jarak 10 meter. Bara buru-buru berdiri di belakang Kai agar kecipratan wanginya. Areta mengamati penampilan Kai dari atas hingga ke bawah dan geleng-geleng kepala. Sendal apa yang kamu pakai, tanyanya. Kai hanya menyengir malu. Untung aku sadar kalau kamu tidak sempat pakai sepatu, jadi aku membawanya. Ayo, panggilnya sambil menarik Kai ke mobilnya. Memberikan Kai sepatunya, juga membenahi penampilan Kai hingga menyisiri rambut suaminya dengan rapi. Tuhan Maha Adil, ternyata termakan omongan sendiri, kan Miss? Akhirnya tergila-gila beneran kan dengan Kai, gumam Bara sambil tersenyum-senyum melihat keduanya.
Setelah Kai kembali terlihat rapi, mereka bertiga pun kembali masuk ke dalam tempat acara berlangsung dan bergegas bergabung ke depan mengantar Aryo. Kembali mata Ibu Aryo tak berkedip saat melihat wajah Aretha dengan jelas. "Nak, perempuan itu manusia," bisik Ibu Aryo pada putranya. "Itu bos Yoyo di kantor, Bu, sekaligus istri dari teman Yoyo yang di sampingnya." "Wah, cantik banget istrinya," gumamnya sambil terus berdecap kagum memuji wanita cantik tersebut. Kemudian teralihkan oleh suara Akira yang menegur Dion. "Kalau yang cantik itu siapa?" tanyanya lagi. "Itu istrinya," jawab Aryo lagi. Elah, cantik-cantik banget istri mereka. Nemu di mana perempuan cantik begitu? Itu wajahnya asli, kan? Bukan hasil apa itu namanya? Yang pakai plastik-plastik itu, tanya Ibu Aryo yang terus bercerocos sepanjang masuk ke dalam kediaman keluarga besannya. Aryo mengabaikan ibunya dengan berusaha meredam rasa gugup sambil berfokus menghafal ijab kabul di kepala. "Yo, istrimu kira-kira cantiknya ada seperempat dari istri temanmu itu?" tanyanya lagi penasaran. "Ibu lihat saja sendiri di dalam sebentar," ucap Aryo yang berusaha kuat meredam kegugupannya. Melihat sayu bangunan megah rumah calon istrinya yang tidak ada apa-apanya dibandingkan rumahnya. Namun, walau begitu kedatangan mereka disambut dengan sangat ramah dan hangat. Diana dan Hirawan sampai menyambut mereka di depan pintu dan menuntun Aryo serta orang tuanya masuk ke ruang tempat berlangsungnya akad. Sedangkan pengikut yang membawa seserahan sederhana khas kampung yang komplit bersama macam-macam jenis buah, hingga kelapa serta beberapa tandang pisang mengikuti panitia Eo yang membawa mereka ke tempat khusus. Dengan jantung yang berdegup kencang dan tubuh gemetaran hebat didera kegugupan, Aryo terus melangkahkan kakinya maju ke tempat akad. Akan tetapi langkahnya langsung terhenti saat melihat calon istrinya yang malah sudah lebih dahulu berada di sana seperti orang yang sudah tidak sabaran untuk diijab. Mengenakan kebaya gold seksi yang tampak sangat menyatu dengan kulit putihnya. Tersenyum dengan sangat cantik luar biasa mengalahkan jutaan bidadari yang selama ini dibayangkan pikirannya. "Bu, jantungku mau copot, Bu," lirih Aryo dengan lutut yang mendadak lemas. Elah, kenapa mau copot?" tanya Ibu Aryo. "Calon istri Yoyo, Bu, istri Yoyo." "Kenapa dengan calon istrimu?" tanya Ibu Aryo kebingungan. "Cantiknya kebangetan, Bu," lirihnya menunjuk Ova di depan sana yang langsung diikuti dengan tubuhnya yang merosot lemah. Dion, Bara dan Kai bergegas menopang tubuh temannya itu. Sedangkan Ibu Aryo yang panik sekaligus kebingungan mengikuti arah tunjuk putranya dan baru tersadar dengan apa yang Aryo maksud. "Jadi itu calon mantunya Ibu?" tanyanya terkejut luar biasa dan langsung memegang dadanya. Detik berikutnya, tubuhnya ikut jatuh luruh ke bawah. "Oh alah, kok pingsannya berjamaah?" Kai terheran-heran melihat ibu dan anak itu. Bab 169. Kacau balau. Bukannya fokus menyadarkan ibu dan anak yang sedang pingsan, Abah serta semua warga tanpa terkecuali yang mengantar Aryo seketika mematung. Belum habis keterkejutan mereka akan mewahnya rumah bak istana dari sang mempelai pengantin perempuan, kini mereka kembali terkejut luar biasa melihat sosok calon pengantinnya. Membeku dan terpaku di tempat, hanya bola mata mereka semua yang terarah penuh pada Ova yang sedang melangkah menghampiri calon suaminya. Terutama semua pemuda kampung yang matanya sudah seperti ingin melompat keluar begitu menyadari calon istri Aryo adalah wanita cantik dan seksi yang sudah seperti model papan atas dunia. Elvis Presley jadi-jadian dalam rombongan itu bahkan sudah kejang-kejang melihat bidadari-bidadari cantik di sekitarnya. Ova berjalan anggun dalam balutan kebaya seksi dan meluruskan tubuh berjongkok di samping calon suaminya yang masih berusaha disadarkan oleh Kai, Dion serta Bara. Sementara di sampingnya, Aretha dan Akira berusaha membantu Ibu Aryo yang lebih cepat meraih kesadarannya. Membawanya duduk ke kursi dan memberikan minum. Sama sekali tak dihiraukan oleh Abah yang perhatiannya lebih penasaran pada calon mantunya. "Minggir kalian, biar aku yang bangunkan," perintah Ova yang sudah mengambil alih tubuh Aryo dari Kai, Bara dan Dion. Ia menepuk kasar paha Aryo yang sukses membuat laki-laki di pangkuannya itu tersentak dan membuka mata. Belum terkumpul sempurna kesadarannya, Ova mendekatkan mulut ke telinga Aryo dan berbisik. "Bangun sekarang atau si Priti dan kawan-kawan yang membangunkanmu," ancam Ova. Mata Aryo langsung terbuka lebar. Seperti dipaksa tersadar sepenuhnya dan buru-buru bangkit berdiri dengan kaku. Ova tersenyum lebar, meraih lengan Aryo dan menarik calon suaminya itu ke tempat akad. "Oke, lanjut acaranya," perintahnya. Begitu Aryo dan Ova sudah duduk di kursi mereka, yang lainnya ikut kompak duduk di kursi masing-masing. Pak Harun yang lagi-lagi menjadi wali hakim langsung mengambil alih keadaan, membacakan doa-doa barakah sebelum akhirnya memulai acara inti mengucapkan ijab pada Aryo yang sudah dijabat tangannya. Namun, berkali-kali mencoba, terus saja gagal dikarenakan Aryo yang tergagap diserang panik. "Tenang, tarik napas panjang dulu, buang di mulut. Tarik lagi, buang di mulut. Tarik napas panjang dan dalam-dalam dan buang lagi. Tariklah, Pak Harun, memangnya mau lahiran?" "Iya," tegur Hirawan terheran-heran. Pak Harun langsung menyengir dan menepuk tangan Aryo. "Pokoknya jangan gugup, nak. Santai saja, tapi serius." Aryo manggut-manggut mengerti, menarik napas panjang dan memfokuskan pikiran. Kembali Pak Harun membacakan lafaz ijab dan Aryo langsung mengikuti. "Saya terima nikahnya dan kawinnya Dianova emaknya ular binti Hirawan dengan mas kawin tersebut, dibayar tunai," ucap Aryo dengan lancar dan lanjut berteriak. "Sah, sah." Pak Harun dan Hirawan langsung menepuk jidat. Begitupun dengan ayahnya serta ketiga kawannya. Semua orang menjadi riuh menertawakannya, Aryo yang baru menyadari perkataannya jadi malu sendiri. Pak Harun mendelik kesal. "Niat nikah tidak sih? Jangan pikir malam pertamanya dulu, pikir sahnya dulu ini." Pak Harun sudah mulai kesal. "Bu bukan Pak, saya enggak mikir itu, saya cuma ingat ular, Pak." "Sumpah," seru Aryo. "Tenang saja, sebentar malam ularmu sudah dapat goa. Sekarang fokus, mau diulang sampai besok nikahnya." Ova yang juga sudah ikut kesal maksimal menarik Aryo dan berbisik kembali. Entah apa yang dia katakan sampai Aryo bergidik dan langsung pias. Ijab kabul selanjutnya yang dituntun Pak Harun, ia langsung berucap lancar dan lantang. "Sah," ucap semua orang dengan sukacita. "Alhamdulillah, akhirnya sah juga," ujar Kai ikut terharu. Satu jomblo ngenes akhirnya sold out, giliran kamu Bar. Dion menepuk paha Bara yang hampir menangis melihat kawan dekatnya sudah sah. Ia sampai menahan napas kuat-kuat seolah berusaha meredam perasaan. "Sabar, Bar. Nanti juga giliranmu akan datang. Tak usah bersedih." Kai dan Dion menenangkan Bara.
Siapa yang sedih melihat Yoyo sembur bara? Lalu, kamu menangis karena apa? Karena aku udah gak tahan mencium bau ketek dari Elvis Presley yang habis keserempet tronton. Bara melihat ke belakangnya, menutup mulut yang sudah mual setengah mati lalu buru-buru pergi mencari toilet. Sementara Aryo di depan sana menghela napas lega dan langsung menoleh melihat istrinya. Ova melengkungkan senyum lebar sambil menjulurkan tangan kanan ke depan dengan tidak sabaran. Apa? Tanya Aryo bingung. Cincin. Pakaikan cincinnya, perintah Ova tersenyum tapi matanya tajam melotot. Aryo buru-buru mengambil cincin dari kotak di atas meja dan memakaikan cincin di jari manis istrinya. Begitupun sebaliknya. Welcome to my life my baby, honey, bunny, sweetie ucap wanita itu yang dengan antusiasnya memeluk Aryo duluan. Habislah masa tenang hidupku. Aryo menelan ludahnya dengan nelangsa. Tenang saja, aku akan membuat hidupmu lebih berwarna dan penuh petualangan. Ova mengerlingkan matanya. Sekarang beri salam juga pada anak angkatmu, lanjutnya berbisik. Anak angkat apa? Detik setelah Aryo berkata, ia baru menyadari jika sejak tadi ada yang bergerak-gerak di kakinya di bawah meja. Tadinya ia tidak menyadari karena diserang kepanikan. Namun, kini sesuatu yang hanya bergerak itu sudah merambat naik dan melilit ke betisnya. Ia menelan ludah susah payah dan langsung melompat naik ke atas kursinya. Ular. Ada ular, teriaknya lantang, mencengkeram ular di betisnya dan langsung melemparkannya begitu saja ke sembarang arah. Ular itu melayang di udara dan jatuh di kerumunan orang-orang. Sontak hal itu memicu kepanikan yang langsung membuat semua orang berhamburan dan berlarian saling bertubrukan. Ova, apa yang kamu lakukan? Bentak Hirawan kesal, ia lupa mewaspadai kejahilan putrinya yang tidak bisa diprediksi. Ia bersama istri melihat cemas para tamunya yang ketakutan. Tenang aja, Dad, ini hiburan pernikahan, ucapnya sambil cekikikan melihat semuanya yang panik berlarian di sekelilingnya. Termasuk dengan Kai dan Areta yang terpisah dan saling mencari. Kai, teriak Areta ketakutan. Aku di sini sayang, balas Kai entah berada di mana. Areta memutar tubuh dan melihat ke sekeliling. Bukannya menemukan Kai, seorang pemuda berambut pirang dengan kacamata hitam bertengger di atas kepala serta menggunakan celana lebar ke bawah malah mendekatinya. Eneng, cantik takut ia. Sini bareng abang, yuk, ucapnya sambil menaik turunkan alisnya. Areta mengerutkan keningnya dan memasang tampang jijik luar biasa. Yuk, Neng, sama abang rojak, abang ajak dangdutan, ucapnya sambil terus mendekat dengan percaya dirinya. Areta langsung menutup hidung dan merasa mual begitu orang itu mendekat. Matanya melotot maksimal, begitu ekor matanya melihat Kai, ia langsung mendorong kasar pemuda nyentrik tersebut hingga terjengkang jauh ke belakang. Berlari ke arah Kai dan langsung melompat naik ke pelukan suaminya. Kai takut, ada boneka Caki. Areta memeluk erat suaminya ketakutan. Boneka Caki, Kai kebingungan, dipikirnya ular yang membuat orang-orang berlarian. Itu sana, yang baunya busuk. Areta menunjuk jauh ke depan Kai. Kai mengikuti arah pandang istrinya dan langsung tertawa. Pasalnya Elvis Presley jadi-jadian itu kini berguling-guling heboh bersama ular Ova. Ternyata tadi sewaktu didorong oleh Areta, ia jatuh di atas ular jenis piton albino. Bara yang baru saja datang dari toilet ikut terpingkal-pingkal melihat kekacauan serta musuh bebuyutannya yang heboh sendiri dengan ular. Ova, ambil ularmu atau kupotong-potong menjadikan sup untukmu, teriak Dion yang sudah pusing melihat kekacauan. Ova yang sudah lelah cekikikan langsung bergerak mengambil ularnya dan menggendongnya dengan manja seperti seorang bayi. Ayo, baby, panggil Dedi, ucapnya sambil membawanya pada Aryo. Aryo langsung berlari terbirit-birit ketakutan. Ova berlari mengejar. Selepas itu, Hirawan, Diana, serta Dion menenangkan semua tamu. Membawa semuanya berpindah tempat untuk menikmati hidangan makan siang. Sayang, ular dan boneka Cakinya sudah tidak ada, ucap Kai hendak menurunkan istrinya. Namun, Areta menggelengkan dan malah semakin mengeratkan pelukan. Kai, kita pulang saja. Pulang? Iya, acara nikahnya sudah selesai. Pengantinnya juga sudah kabur. Kita kabur juga, tapi... Kamu bau, butuh mandi, cicit Areta. Mandi, ulang Kai bingung. Iya, aku ingin memandikanmu, cicit Areta lagi dengan menggoda. Wajah Kai langsung bersemu merah. Serius sayang, Areta mengangguk dan tersipu malu. Dengan kekuatan secepat kilat, Kai langsung membawa kabur istrinya pergi dari tempat itu. Bab 170, Black Party. Senyum Kai terkembang sempurna bak kapal di lautan yang layarnya terkembang lebar. Napasnya kembang kempis penuh perasaan berbunga-bunga, seolah jutaan kembang api meledak-ledak di dalam hati. Sejak setelah dimandikan oleh istri tercintanya, semua hal yang tampak di depan mata terlihat indah. Meja, kursi, lemari, dinding, pintu, panci, piring, sendok, garpu, gelas hingga keset kaki pun ditemaninya tersenyum lebar. Tentu saja hal itu terjadi bukan karena hanya dimandikan semata dengan diguyur air seperti anak kecil, tapi jauh lebih intim disertai layanan full service yang istrinya berikan. Membuat mata Kai terus mendelik keenakan hingga hanya mata putihnya yang terlihat. Ia sampai terkejang-kejang dan menyerah sendiri. Dan akibatnya masih terasa hingga saat ini setelah beberapa jam sudah terlewat. Berjalan dengan langkah kaku karena kedua lututnya yang masih lemas. Mengikuti langkah istrinya yang sudah menarik lengannya menuju basemen apartemen. Saking dibuai dengan alam pikirannya sendiri, Kai sampai tidak sadar sudah dibawa masuk duduk ke dalam mobil dan masih saja tersenyum-senyum tak henti. Laki-laki itu baru tersentak saat telapak tangan istrinya menempel di kening disusul seraut wajah mungil nan cantik menggemaskan muncul tepat di depan wajahnya. Kamu sehat? Tanya pemilik wajah itu melihat suaminya sudah seperti orang gila cengar-cengir bahkan dengan udara yang berembus sekalipun. Kai mengerutkan kening tak mengerti. Matanya mengerjap-ngerjap melihat keluar jendela mobil. Kita sudah sampai. Areta memutar bola mata dan mencubit pinggang Kai dengan gemas. Kita berangkat saja belum? Bagaimana bisa sampai, Kai? Dengusnya kesal. Kai mengedarkan pandangan dan mengulum senyum. Oh, belum ya. Terus kita tunggu apa? Kenapa kita duduk di belakang? Kening Kai mengerut dalam. Makanya fokus. Dari tadi kamu hanya tersenyum seperti orang bodoh, kamu sudah seperti orang yang overdosis senyum. Kai tersadar dan langsung mengurai senyumnya. Ini karena overdosis dengan cintamu, sayang, ucapnya sambil menarik tangan Areta dan mengecup punggungnya bertubi-tubi. Sudah, nanti tanganku bau ilermu, Areta lekas menarik tangannya dan mengelap dengan tisu.
Walau begitu wajahnya tersipu malu. Cie, tuh senyum-senyum juga, ejek Kai. Ih, apa sih, Kai? Areta cepat memalingkan wajah karena malu mengingat sikap agresif yang ia sendiri tidak tahu mengapa bisa berbuat demikian. Kai semakin merapat dan mengungkung istrinya hingga tersudut ke pintu mobil. Kamu masih malu hem? Tanyanya sambil mengecup-ngecup leher jenjang istrinya yang terbuka karena rambut panjangnya tergulung ke atas. Bagaimana kalau kita coba di mobil? Lanjutnya menggoda dengan nada berbisik sensual sambil menatap manik mata istrinya dengan dalam. Jantung Areta kembali bertalu-talu, tiba-tiba ada sesuatu yang berdenyut-denyut tak menentu di bawah sana. Napasnya sudah mulai memburu, tapi dengan cepat dibuyarkannya dengan memutus tatapan mata Kai. Ih, apa-apa sih, Kai? Sana jauh, gaunku bisa kusut ini. Areta buru-buru mendorong Kai menjauh dengan wajah yang sudah bersemu merah. Kai langsung tertawa kecil dan mengusap gemas pundak istrinya. Aku bercanda, sayang. Ini saja lututku masih lemas, ucapnya dengan kembali mengedarkan pandangan. Ini kita belum berangkat kenapa? Pestanya mulai jam 7 sayang. Kita bisa telat, makanya kamu belajar nyetir. Dengan pakaian seperti ini aku tidak bisa menyetir bebas, tunjuk Areta pada pakaiannya. Kai menelusuri penampilan istrinya dan kembali tersenyum. Sekarang kamu sudah pintar memilih pakaian. Cantik, sangat cantik, apalagi kalau semuanya sudah tertutup dari atas. Bertahap Kai, aku tidak bisa langsung seperti itu. Iya, tidak apa-apa sayang. Semua butuh proses. Seperti ini saja aku sudah senang karena kamu sudah mau menghargai pendapatku. Kai kembali memandang dalam istrinya, mengagumi kecantikan istrinya di dalam hati sambil berucap syukur berkali-kali dan mendoakan keberkahan atas wajah istrinya. Areta mengangguk dan balas menatap suaminya. Manik mata saling bertemu. Kembali percikan-percikan kecil terjadi, membuat debaran hebat yang membuat kedua manusia itu tanpa sadar merapatkan diri satu sama lain, hingga saat bibir keduanya sudah hampir menempel, suara ketukan di kaca jendela mobil membuat keduanya spontan saling menarik diri dengan gelagapan. Dia siapa? Tanya Kai melihat seorang laki-laki di luar mobil. Oh, dia sopir perusahaan. Aku tadi memintanya datang untuk menyetir dan membawa kita ke pesta, ucap Areta seraya membuka pintu mobil. Laki-laki itu langsung membungkukkan tubuh penuh hormat pada Areta, juga menundukkan kepala pada Kai sebelum akhirnya masuk ke dalam mobil pada kursi pengemudi. Sejurus kemudian, mobil mewah berwarna merah menyala itu sudah bergabung dengan kendaraan lainnya di jalan raya. Tepat pukul 7 malam, pasangan harmonis Kai dan Areta akhirnya tiba di lokasi tempat berlangsungnya pesta pernikahan Aryo dan Ova. Keduanya tampil dalam balutan busana formal yang sangat elegan dan saling senada berwarna hitam legam. Tubuh proporsional Areta yang langsing bak gitar Spanyol dibalut indah menggunakan gaun panjang berbahan Max Mara, sejenis sutra satin yang jatuh menjuntai ke lantai. Pada bagian waistline terdapat butiran manik Swarovski yang bertebaran dan berkilauan dan menampilkan kesan glamor nan elegan. Ditambah sapuan makeup nuansa smoky eyes pada wajahnya membuat kesan berbeda dan terlihat lebih menantang. Menyempurnakan penampilan Areta yang sudah cantik dari orok. Kai yang mendampinginya pun tak kalah tampan dan berkelas. Tubuh tinggi Kai dibalut setelan tusido berbahan satin halus dengan serat filamen yang terlihat mengkilap dan licin. Celana berbahan serupa membungkus sempurna kaki jenjangnya. Sepatu pantofel kulit asli membungkus kedua kaki. Jam tangan bernilai ratusan juta melingkar di pergelangan tangan. Sementara rambut hitam klimis tersisir rapi ke belakang. Terlihat seperti seorang bilionair. Berjalan beriringan masuk ke dalam hotel bak berjalan di atas red carpet dan berhasil menyedot semua pasang mata yang ada di sana. Langkah keduanya pun terhenti saat bertemu dengan Bara yang tampak celingukan bersama Bu Asih. Keduanya pun tampil dalam busana berwarna hitam pekat sesuai dress code yang Ova tetapkan. Kai dan Areta lekas menegur dan tak lupa menyalami Bu Asih, siang tadi kenapa langsung menghilang. Di telepon juga tak diangkat. Koko, Bu Akira dan pasangan pengantin baru mencari kalian. Kalian kemana? Tanya Bara memberondong. Kenapa kamu mau tahu urusan kami? Tanya Areta sewot sambil menjaga suaminya tetap di sisinya. Mungkin takut Bara mengambil seluruh perhatian Kai darinya. Bara langsung menarik satu sudut bibirnya dan mendengus memandang pimpinannya itu di kantor. Kamu berani sekarang melihatku seperti itu? Mata-mataku, kok miss? Jawab Bara frontal. Areta langsung mengangkat kepalan tangan dan dengan lincah ditahan oleh Kai. Kalian ini kenapa kalau bertemu rajin sekali saling mengejek? Istrimu tuh, Kai. Dia nyebelin, Kai. Keduanya berucap bersamaan dan membuat Kai geleng-geleng kepala. Sementara Bu Asih, ia sibuk mengamati semua pakaian tamu yang berdatangan dari pintu hotel dan terlihat seperti membandingkan penampilannya yang menurutnya mungkin jauh lebih baik. Sambil terus membenahi sanggul tingginya yang tak pernah lepas setiap kali ke pesta. Empat serangkai sampai terheran-heran bagaimana ceritanya rambut pendek wanita parubaya tapi berjiwa muda itu bisa disulap menjadi gulungan sanggul. Dan sampai sekarang keempatnya belum tahu rahasianya. Kenapa kalian belum masuk? Tanya Kai mengalihkan pembicaraan. Nah, itu dia Kai. Kami bingung acara pestanya di mana. Bukannya di Grand Ballroom Hotel ini. Itu tamu-tamu yang lain sepertinya tamu Ova juga. Melihat pakaian mereka semua hitam, ujar Kai seraya melihat beberapa orang berpakaian hitam melewati mereka. Iya, aku tahu di Grand Ballroom. Tapi saat mau masuk tadi kok suasananya beda. Beda gimana? Di mana-mana kan pesta pernikahan itu dipenuhi bunga-bunga cantik. Nah, di pintu masuk ballroom malah dihias dengan replika bunga Rafflesia. Mana full dekor lagi? Mana musik yang terdengar lagu Lingsir Wengi, bukannya wedding song. Kita ini mau menghadiri pesta pernikahan atau pemakaman. Belum masuk sudah merinding duluan terang Bara. Yang benar, lihat saja sendiri, ujar Bara dan Bu Asih manggut-manggut mengiyakan. Sepertinya ibu itu irit bicara agar tampilan lipstik merah cetar membahana ala Marilyn Monroe di bibirnya tidak belepotan. Kai memandang Bara dan Bu Asih bergantian sepersekian detik lamanya lalu menarik istrinya berjalan ke arah pintu ballroom hotel. Bara dan Bu Asih berjalan menyusul di belakang. Kai kemudian bertanya akan kepastian pesta itu pada para gadis muda penerima tamu bergaun hitam yang berdiri menyambut di balik meja resepsionis sebelum akhirnya meneruskan langkah memasuki ruangan ballroom. Suasana mistis yang kental langsung menyelimuti mereka saat sudah berada di dalam. Bukannya merasa sukacita, mereka malah bergidik ngeri mendengar lantunan lagu yang menusuk kalbu serta melihat suasana sekeliling yang seperti sengaja cahayanya dibuat sedikit remang. Areta sampai melengket rapat seperti tokek pada Kai, dan Bu Asih merangkul erat lengan Bara. Kai, ini pesta pernikahan atau ajang uji nyali rumah hantu?
Kenapa seram sekali? Kita tidak salah masuk tempat kan? Cerocos Bara yang kini sudah saling berpegang tangan bersama Bu Asih masuk ke dalam. Bara dan Bu Asih sampai ingin kembali keluar saat kemudian mereka bertemu dengan pasangan Dion dan Akira yang menyambut tamu untuk mengisi meja yang telah disediakan. Ko, ini konsep pestanya Ova gimana? Tanya Kai. Iya, Ko, ini kakakmu yang sableng buat pesta, mikir dulu gak sih? Dia sadarkan kalau ini pesta pernikahannya. Bukan pesta Halloween, sumpah. Seumur hidup aku baru datang ke pesta pernikahan model seperti ini, cerocos Bara panjang lebar tanpa filter sedikit pun. Aku saja adiknya sampai tak bisa berkata-kata. Kami sekeluarga mengira hanya dress code saja yang aneh, tapi ternyata dia mempersiapkannya sendiri. Ova gak bawa ular dan boneka caki lagi kan? Tanya Areta takut-takut. Ularnya sudah diamankan oleh ayahku, kalau boneka caki aku gak tahu. Boneka yang bagaimana? Tanya Dion heran. Sudah, kita nikmati saja pestanya. Kapan lagi ketemu dengan pesta pernikahan unik seperti ini? Ujar Akira lalu melirik adiknya yang sudah seperti perangko menempel di suratnya. Tak lepas sedikit pun dari Kai. Reta, Kai gak akan hilang di pesta ini, sindirnya. Areta langsung mencibir. Gak akan hilang, tapi akan dilirik oleh bibit-bibit pelakor, serunya, semakin menarik Kai. Tak lupa melototkan mata pada tamu-tamu wanita yang kebetulan melihat ke arah mereka. Mereka semua pun berpindah tempat saat menerima aba-aba akan dimulainya acara. Bergabung bersama orang tua Dion dan Aryo. Sepertinya Hirawan dan Diana sudah menjelaskan ide gila Ova pada orang tua Aryo sampai mereka terlihat sudah santai. Tidak berapa lama, musik pun terganti dengan lagu yang lebih enak didengar. Mungkin lagu itu masih berkonotasi horor, tapi karena bukan lagu Indonesia ataupun lagu pemuja setan, semua jadi lebih bisa menikmati. Detik berikutnya, pasangan pengantin Ova dan Aryo pun berjalan masuk dengan diiringi tarian. Entah tarian itu berasal dari daerah atau negara mana. Yang jelas pakaian mereka seperti seorang balerina, tapi berwarna hitam, dan dandanan mereka seperti zombie. Gerakan mereka pun terlihat patah-patah. Ya Allah, Yo, malang benar nasibmu dapat istri cantik tapi selera aneh. Gumam Kai melihat kawannya yang berjalan dengan ekspresi terpaksa di samping pengantin wanita cantik bergaun lebar seperti pakaian seorang princess, hanya saja warnanya hitam pekat dan lebih terlihat seperti seorang penyihir. Bukannya memakai mahkota bertahta berlian berkilauan di kepala, ia malah memakai topi kerucut lancip ke atas dan membawa bunga yang juga berwarna hitam. Sementara Aryo memakai tusido bersayap seperti seorang vampir. Kai sampai penasaran ingin membuka mulut kawannya, jangan-jangan ia juga memakai taring palsu yang tajam. Setelah pasangan pengantin duduk di singgasana mereka, acara pun dimulai. Jangan pikir mereka akan dihibur oleh senandung lagu manis yang dibawakan oleh penyanyi ibu kota seperti di pesta Kai dan Areta, karena saat ini mereka malah dihibur oleh penampilan sulap dari seorang wanita yang berpakaian ala siswi sekolah Jepang dengan rambut yang terurai di depan menutupi wajah. Bahkan saat acara pelemparan bunga, tak ada satupun lajang yang mau maju ke depan karena takut oleh MC yang berpenampilan seperti hantu Sadako. Untungnya, acara horor itu ditutup oleh penampilan lucu salah satu warga kampung Aryo yang mengajukan diri untuk tampil. Memakai pakai ala Michael Jackson lengkap dengan tarian khasnya yang berjalan mundur. Hanya saja lagu yang dibawakannya adalah musik dangdut. Kai dan Bara tidak menyadari siapa orang itu, sampai saat orang itu maju dan menghampiri meja mereka untuk meminta Areta ikut naik bernyanyi di panggung bersamanya, barulah Kai dan Bara tersadar. Astaga, itu kan si Elvis Presley. Si bau ketek, pekik Bara keras. Areta yang kembali takut sampai melompat ke pangkuan Kai dan berteriak lantang. Boneka caki. Terima kasih bagi yang sudah menonton, jangan lupa like, komen, share dan subscribe, karena like, komen, share dan subscribe itu gratis. Jangan lupa juga untuk menyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan bab berikutnya. Salam sehat buat semuanya, semoga rezekinya lancar, amin.